kodenya, masukkan kodenya 73024526. 73024526. Ya, silakan masuk ke menti.com 73024526. Kalau dengar kata digital leadership, 1-2 kata apa yang mewakili? Silakan Bapak Ibu ditulis di sana. Saya juga Wah. sudah bantu chat. Oh, iya. Oke, silakan ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Andi bisa share linknya juga. Ya, sudah di-share linknya di chat. Silakan masuk ke. Oke. Wow. Nah, ini udah masuk ya. Saat mendengar kata digital leadership, 1-2 kata apa yang mewakili? Otomatisasi, inovasi, leader milenial. Kekinian, waduh. Silahkan di menti.com dengan kodenya 73024526. Teknologi otomatisasi. Virtual organize. Otomatis. Oke, wah kayak teknologi paling banyak nih. Oke ya, teknologi virtual organize di kepemimpinan yang adaptif, adaptasi, new normal dan lain sebagainya. Baik teman-teman ya, terima kasih, tepuk tangan buat Anda semua. Yes, ini kalau diterusin kayaknya teknologi makin kuat nih sejauh ini nih. Teknologi otomatisasi. Oke, baik ya. Ternyata dari teman-teman semua banyak terkait teknologi. Oke, dan ini menarik ya. Dan ketika kita bicara digital leadership, teknologi, seperti apa hubungannya nanti Pak Riki akan banyak bicara soal itu. Apakah benar ya? Karena kalau kita di satu organisasi, digital transformation, udah Pak, saya udah ganti Pak, yang tadinya manual, sekarang by tools tertentu atau by aplikasi tertentu. Pokoknya semuanya harus yang tadinya harus ditambahin i aja depannya Pak, gitu. Dokumentasi, pokoknya semua dikasih dan itu namanya digital transformation. Apakah seperti itu? Nanti kita dengarkan dari Pak Riki. Jadi teman-teman, acara ini dihadirkan supaya Bapak Ibu sebagai para leaders di organisasi bisa menangkap 1-2 hal dan ujungnya nanti bisa berdampak buat organisasi Bapak Ibu. Gitu ya. Semoga bisa menikmati hari ini. Bapak Ibu, selamat belajar. Silakan tepuk tangan buat kita semua. Saya kembalikan ke Pak Andi, Pak. Silakan, Pak. Yes, terima kasih Pak Pusta. Ya, tadi kita sudah bisa melihat ya, ternyata kalau untuk digital leadership, digital itu seperti apa arahnya, kita kan ternyata masih ada yang bilang teknologi dan sebagainya, tapi lebih jelas nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dengan Pak Riki ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, ini saya mau panggil Pak Riki. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi, Pak Andi. Yes, luar biasa. Oke, ini tadi sudah dibuka dengan Pak Pusta dengan beberapa jawaban dari teman-teman terkait apa sih digital leadership. Nah, ini supaya lebih mantap kan pasti langsung tanya nih sama masternya nih. Ya. Silakan Pak Ruki. Bukan master lah, masih sama-sama belajar. Yes. Siap. Oke. Mohon izin Pak Andi, Pak Pusta, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya untuk mencoba memaparkan presentasi pagi ini untuk sharing dan diskusi bersama. Saya coba share dulu.
Baik, karena tadi Pak Andi, Pak Pusta mulai dengan pantun, saya juga harus mulai dengan pantun nih Pak. Ya dari Kendal, Mantap. belum Pak, nanti Oh, tolong belum. dicakep ya. Dari Kendal ke Semarang, dari Semarang lanjut ke Jogja. Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Makanya izinkan saya dulu berkenalan nih dengan Bapak Ibu sekalian. Ya jadi seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, nama saya Yusuf Riki Kadal Sapteno. Panjang sekali ya. Jadi saya blasteran Ambon Sunda ya. Jadi bukan blasteran apa Sunda Belanda gitu ya. Eh Bapak Ibu, saya saat ini aktif sebagai apa namanya associate partner dari Mindset Indonesia, perusahaan yang dipimpin oleh Pak Pusta Heri Kurnia. Saya juga membangun sebuah perusahaan startup di bidang teknologi bernama Digital Optima Integra, dan ada juga satu sister company kita namanya Genesis Teknologi Indonesia. Beberapa kali juga saya diminta menjadi dosen praktisi juga atau dosen tamu di Universitas Pajajaran di program studi bisnis logistik. Dan untuk di komunitas saat ini juga saya aktif sebagai Head of Digital Transformation-nya satu komunitas HR namanya Indonesian Certified HR Community. Nah, dari situlah saya banyak berdiskusi dengan para profesional dan para praktisi HR. Akhirnya lahirlah sebuah buku yang kita berikan judul Digital Leadership. Nah, mungkin kita akan sedikit kupas ya, Pak Andi, Pak Pusta, apa sih digital leadership itu? Karena ini dua kata yang sangat powerful sebetulnya. Digital, leadership gitu ya. Digital pasti yang terlintas dalam benak kita berbicara tentang teknologi, leadership adalah tentang kepemimpinan, tapi tadi Bapak Ibu sudah sangat luar biasa sekali membuat satu konklusi. Pak Pusta sangat-sangat pintar sekali tuh mencoba memancing, merangsang apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam benak ketika kita mendengar dua kata yang sangat powerful ini digabungkan gitu. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi perkenalan saya. Saya juga kalau untuk pengalaman saya kebetulan memang dari dulu hobi passionate saya di bidang teknologi informasi, dan alhamdulillah profesi saya juga tidak jauh dari itu. Nah, kalau saya lebih senang di announce sebagai digital transformation consultant ya. Jadi bukan hanya membuat software saja, tapi kita juga turut terlibat membantu klien-klien kita itu menyelesaikan masalah dengan membangun sebuah platform atau teknologi base sebagai toolsnya atau alatnya gitu. Jadi teknologi ini pada dasarnya hanya enabler. Apapun platformnya, apapun produk atau software yang kita buat atau kita gunakan hari ini itu adalah sebuah tools untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau konsultan ini kan sebenarnya kalau kata orang Jawa nih Pak Andi ya, konconen yang kesulitan. Konconen yang kesulitan. Jadi kalau kita nemenin, jadi masalah buat orang itu rezeki buat saya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan saya juga aktif sebagai trainer kebetulan 5 tahun ini di industrial management untuk project management, agile innovation, dan beberapa disiplin ilmu seperti sistem manajemen consulting juga di situ. Nah, untuk saya memang kebetulan saya sedikit cerita juga untuk edukasi. Saya alhamdulillah kuliah di Indonesia itu 4 kampus, Pak Andi, Pak Pusta, dan semuanya selesai. Maksudnya tidak selesai. Jadi ketika ibu saya nanya kenapa kamu kuliah kok nggak selesai? Karena mama nyuruh saya kuliah, bukan nyuruh saya lulus, saya bilang. Itu salah tuh awalnya. Tapi alhamdulillah di 4-5 tahun ke belakang saya ada kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli transformasi digital di Executive Education University California of Berkeley dari Profesor Thomas Lee. Ya, saya belajar tentang digital transformation, dan belum lama juga saya belajar tentang di digital business ya dari salah satu pakar daripada digital transformation yang saat ini terkenal namanya Profesor David Rogers. Jadi saya banyak mengutip, banyak mensadur ya poin-poin penting tentang digital transformation dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya. Jadi saya lanjut lagi perkenalannya tadi dengan pantun. Setelah berkenalan saya pantun lagi ya. Jadi dari dari Purwakarta ke Padalarang, dari Padalarang lanjut ke Jatibarang ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan sampai, kalau sudah sayang jangan sampai diambil orang. Mungkin begitu supaya lebih lebih semangat lagi karena ini weekend yang sangat produktif untuk kita semua.
Baik, Pak Andi, Pak Pusta, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya izin langsung untuk ke pembahasan inti supaya tidak berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir bersama Bapak Ibu, bertemu secara virtual hari ini untuk bersama-sama kita sharing dan diskusi tentang dua kata yang powerful tadi. Dan untuk topik pembahasan kita pagi ini, kita akan mulai dulu dengan satu istilah yang sering kita dengar, yaitu disruption. Lalu yang kedua juga istilah yang sering sekali disebut, ya mungkin yaitu tentang digital transformation. Baru kita akan membahas tentang apa sih digital leadership itu dan apa transformasi kepemimpinan yang sebenarnya harus para pemimpin ini mulai consider, mempertimbangkan. Dan nanti juga ada key takeaway atau semacam konklusi sederhana yang nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai insight atau acuan untuk bagaimana memulai ya, atau merubah mindset para pemimpin agar mulai sadar bahwasanya transformasi digital ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan hari ini. Dan juga ada langkah-langkah kecil nanti dan jobs to be done, apa-apa saja poin yang bisa kita lakukan untuk memulai langkah-langkah tadi untuk mentransformasi kepemimpinan daerah digital hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai bahas satu kata dulu. Yang pertama adalah disruption. Disrupsi. Apa itu disruption? Apa itu disrupsi? Ya, ini sebuah istilah yang pertama kali di announce oleh Clayton Christensen di dalam sebuah buku judulnya The Innovator Dilemma. Tapi disruption ini kalau di dalam buku Innovator Dilemma itu ada padanan katanya, disruptive technology. Nah, tapi karena kata ini sering disebutkan, jadi kita juga mungkin agak bias ya. Sebenarnya definisi yang sebenarnya itu apa? Nah, secara terminologi sebenarnya disruption ini Bapak Ibu adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Seperti yang kita alami hari ini, gitu ya. Nah, disruption ini sendiri sebetulnya ada, kalau kita bagi tiga. Yang pertama adalah digital disruption. Kita akan bahas apa itu digital disruption. Lalu yang kedua adalah pandemic disruption, ya, pandemic disruption. Dan yang ketiga adalah generation gap disruption, ya. Ini yang ketiga ini Pak Yuswo Hadi dalam bukunya menulis Millennial Skill Everything, ya, karena karakter lalu perilaku dan budayanya para milenial ini, milenial dalam hal ini generasi Y dan generasi Z ini merubah banyak hal gitu ya. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu generasi X, generasi baby boomers itu adalah generasi-generasi yang penyabar. Kalau generasi Y, generasi Z karena sudah dimanjakan dengan teknologi, maka cenderung secara karakter mereka itu lebih ingin yang instan, ya, serba cepat, ya, ingin mendapatkan apresiasi dan lain-lain. Kita akan bahas itu semua. Nah, lalu kita akan coba bahas tentang digital disruption. Saya sebelum masuk ke materi digital disruption, saya ingin mencoba membawa kita semua flashback dulu ke 1-2 dekade sebelumnya. Di tahun 2001, perusahaan yang mempunyai market cap terbesar di dunia itu bukanlah perusahaan yang menggunakan internet, bukan perusahaan yang membangun atau memiliki sebuah platform atau software yang menguasai pasar. Tapi perusahaan yang memang secara industri sudah matur, yaitu General Electric waktu itu di tahun 2001 dengan valuasi senilai 406 billion dollar. 406 miliar dolar dan disusul oleh Microsoft ya sebagai perusahaan teknologi di posisi kedua. Tapi landscape ini tiba-tiba berubah ya 15 tahun berselang. Di tahun 2016 Apple ya perusahaan yang menciptakan atau iPhone, MacBook dan segala macamnya itu menjadi perusahaan dengan market cap terbesar itu 582 billion dollar. Nah, ini fenomena sebagai bridging untuk kita masuk ke dalam pembahasan tentang digital disruption. Jadi, perusahaan-perusahaan
hari ini yang mempunyai platform, membangun platform software dan artificial intelligence itu mereka mengenerate banyak sekali valuasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini posisi kedua di tahun 2016 ini Alphabet. Alphabet ini perusahaan induk dari Google, YouTube, Bapak Ibu, ya yang sering sekali kita gunakan untuk mencari berbagai informasi yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga Microsoft, keempat Amazon, yang kelima adalah Facebook. Yang 2021 yang saya tahu Amazon sekarang ada di nomor 1. Nah, ini menjadi bridging kita untuk masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang melatar belakangi digital disruption, yang tidak bisa kita pungkiri ya, dua kalimat yang pasti adalah perkembangan teknologi. Nah, ini digambarkan dengan revolusi industri dari 1 menuju ke 5. Di mana di revolusi industri yang kedua ini mulai ditemukan satu backbone proses untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, yaitu energi listrik. Nah, katanya kita sudah masuk ke Industrial 4.0, tetapi pada kenyataannya saya sebagai pelaku pelaku dan sebagai konsultan transformasi digital, banyak juga yang perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan lain yang memang masih tergagap-gagap mengikuti perkembangan atau beradaptasi atau mengadopsi teknologi yang berkembang hari ini. Nah, sebenarnya kita ini saat ini sudah masuk ke era revolusi industri 5.0. Bahkan sebetulnya Pak Andi, Pak Pusta, saat ini BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu sudah mengeluarkan SKKNI, ya, jadi sebagai guidance kompetensi untuk kesiapan para tenaga kerja untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi SKKNI transformasi industri 4.0 itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya dengan mengajak para ahli baik itu praktisi dan akademisi. Nanti mungkin saya juga akan share juga SKKNI tentang transformasi industri 4.0. Nah, ada sebuah artikel atau research yang dibuat oleh Gartner sebetulnya. Kalau kita bicara digital disruption, Bapak Ibu, dunia ini bukan pertama kali mengalami yang namanya digital disruption. Ya. Jadi digital disruption ini secara fase sebelah kiri sini, ini kita sudah mengalami dari revolusi industri kedua. Itu di mana ditemukan listrik sebagai backbone proses untuk perusahaan-perusahaan penyedia layanan dan jasa dan juga pembuat produk atau produsen atau manufaktur. Yang disebut dengan digital revolutionize. Jadi kalau dulu di revolusi industri kedua itu perusahaan startup itu yang memanfaatkan memanfaatkan listrik ya sebagai backbone-nya. Jadi kalau sekarang kan perusahaan-perusahaan startup itu identiknya dengan internet gitu ya. Ya yang memanfaatkan internet gitu ya. Kalau dulu, jadi dari dulu juga sudah ada sebetulnya perusahaan startup, Pak Andi, Pak Pusta ya, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu itu siapa perusahaan startup? Ya mereka yang mulai memanfaatkan mengutilize listrik sebagai backbone proses mereka atau backbone bisnis mereka. Nah, di sebelah kiri sini adalah tahapan atau fase daripada digital disruption dari mulai digital revolutionize. Nah, di sebelah sini ada secondary disruption. Maksudnya apa? Secondary disruption artinya setelah fase digital disruption yang pertama atau digital revolutionize, untuk perkembangan teknologi selanjutnya masih sangat masif, Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat masif dan secara adaptability atau kemampuan beradaptasi sebuah organisasi atau industri ini masih tinggi. Semakin ke sini ya tahap kedua dari digital disruption itu digital reinventing. Dimulai dengan ditemukan teknologi semikonduktor, lalu terciptanya perangkat-perangkat elektronik yang hari ini kita gunakan dan nikmati seperti televisi dan lain-lain. Nah, di sisi secondary disruption-nya atau teknologi yang berkembang setelah digital disruption di fase digital reinvent ini masih juga sangat-sangat tinggi, disertai dengan adaptability atau kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya kita ada di fase yang ketiga, yaitu yang kita bahas tentang digital transformation. Nah, di sini sudah mulai berkembang lagi, ya tadinya listrik, lalu barang elektronik, sampai ditemukan dengan personal computer, lalu ditemukan internet generasi pertama, di mana satu perangkat dengan perangkat lain ini bisa terhubung dan berkomunikasi. Dan di sini sudah mulai tergagap-gagap. Betul seperti Pak Pusta tadi bilang di Harvard Business Review disampaikan bahwasanya ada kalau secara nilai di Amerika itu ada
93 juta US dollar yang dihabiskan oleh banyak perusahaan di tahun 2019 untuk melakukan transformasi digital. Tetapi 90% diantaranya gagal, Pak Pusta, dan tidak berhasil. Nah, apa sebenarnya yang salah? Kita akan coba bahas nanti. Nah, selanjutnya untuk digital disruption ini sendiri, fase yang selanjutnya adalah digital exchange, Bapak Ibu. Dimulai banyak teknologi-teknologi baru yang lahir ya. Kalau tadi kita lihat di revolusi industri keempat, itu ada IoT, ada big data, lalu ada apa namanya artificial intelligence gitu ya. Itu sebenarnya bukan produk jadinya gitu ya. Itu masih sebuah konsep atau modeling gitu. Tapi kalau ini di fase digital exchange, ini sudah jadi sebuah produk. Ada distributed cloud, emotional experience, ya, lalu ada enhanced human non-traditional. Saya coba kasih contoh sebetulnya. Enhanced human non-traditional itu, jadi Bapak Ibu di Swedia di tahun 2018 itu sudah dikembangkan untuk melihat saldo bank atau saldo rekening seseorang itu orang sudah tidak memerlukan lagi apa namanya media fisik ya. Kalau sekarang kita untuk ini sudah masih membutuhkan apa namanya smartphone, kita bisa melakukan banking transaction, tapi kalau di Swedia sudah ditanamkan chip di dalam tubuh seseorang gitu. Jadi benar-benar terintegrasi seolah-olah kita itu robot, tapi semua informasi tentang diri kita itu ada dalam sebuah chip dan chipnya itu ditanam di dalam tubuh. Nanti saya akan coba buka videonya sebetulnya supaya ada lebih gambaran, tapi ini faktanya seperti itu. Gitu. Ya, dan sebetulnya kalau kita masih tergagap-gagap di dalam di fase digital transformasi digital, maka bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap fase-fase digital disruption yang selanjutnya. Ini menurut Gartner. Jadi Bapak Ibu, transformasi digital itu bukan akhir daripada digital disruption. Gitu ya. Digital disruption kalau Pak Andi bilang tadi ya yang nyata dan sederhananya belajar online, belajar dari rumah, menggunakan internet. Learning pun sekarang online ya. Belajar bekerja pun sekarang banyak yang dari rumah juga karena dipaksa oleh keadaan, kita dibatasi untuk berinteraksi secara langsung karena kondisi pandemi. Nah, ini fenomena-fenomena yang tidak mungkin sebelumnya tidak kita ketahui, tapi harapan saya ini bisa menjadi insight buat kita semua. Itu tentang digital disruption. Lalu bagaimana dengan pandemic disruption? Seperti yang disampaikan Pak Pusta tadi, jadi kalau pandemic disruption ini sebetulnya hanya memperkuat atau memaksa kita bergeser lebih cepat gitu ya. Jadi ini sebuah sindiran dimuat di sebuah situs namanya markettunis.com, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi sebelum ada COVID-19, platform Zoom ini sudah ada Bapak Ibu. Saya menggunakan Zoom ini dari tahun 2016 gitu ya. Tapi kita baru dipaksa untuk beradaptasi mengadopsi teknologi ini ketika COVID-19 memasak. Jadi para pemimpin saat itu masih melihat masih jauh, kita belum perlu transformasi digital gitu kan, sampai ini ada yang namanya COVID-19 merubah banyak hal, sistem dan tatanan dalam kehidupan kita. Jadi kalau dari sisi pandemic disruption ini hanya mempercepat yang namanya transformasi digital. Lalu selanjutnya kita bicara tentang generation gap disruption. Nah, ini saya highlight ya, generasi Z, atau generasi yang biasa kita sebut milenial. Generasi milenial ini terdiri dari dua generasi, yaitu generasi Y yang mereka lahir sebelum tahun 1994 dan generasi Z yang lahir sebelum tahun 2010. Nah, saya yakin di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin hari ini pastinya sedang ada transisi antar generasi. Dan karena perbedaan karakter, maka ini juga akan menjadi masalah. Kalau dari sisi pemanfaatan teknologi, dua generasi ini lebih adaptif terhadap teknologi. Tapi bagaimana dengan generasi sebelumnya? Gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah disrupsi ya. Jadi banyak merubah hal karena banyak lahirnya inovasi dalam bentuk teknologi sehingga merubah banyak hal dalam tatanan dan sistem kehidupan kita semua. Mungkin itu dulu sebagai pemantik Pak Andi dan Pak Pusta. Saya harap ini bisa menjadi pembuka ya, gateway untuk kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang
apa namanya digital leadership. Jadi kita bahas dulu tentang disruption, selanjutnya kita akan ke digital transformation. Saya coba sapa dulu Pak Andi. Pak Andi, mungkin kita ada sharing, Yes. diskusi dulu mungkin setelah sesi Ya. ini. Yes, oke, Bapak Ibu, apakah sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan, apalagi terkait disruption ini ya? Oke, silakan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya. Ya, jadi sambil menunggu yang bertanya ya Pak Andi, saya pikir kita harus memahami. Ya, jelas Pak? Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Andi, Pak Yusuf, saya nggak minta menampilkan video karena beberapa hal. Nggak apa-apa ya? Siap, nggak apa-apa Pak, aman. Baik. Terima kasih. Saya Lukman dari Taman Safari Indonesia. Ini kan salah satu bisnis yang benar-benar terdampak hari ini ya, sampai di close total. Ya. Sehingga mungkin dan ada satu hal yang menarik, saat ini sedang melakukan digital transformation. Ya, mungkin tentang digital sudah kelihatan ini implikasinya atau dampaknya lah bagi perusahaan maupun bisnis. Nah, hanya mungkin yang ketiga ini mungkin contoh nyatanya seperti apa ya? Karena kan yang kita tahu ya di HR generation gap ini seputar bagaimana menyambungkan komunikasi antara generasi sebelum dengan sesudahnya gitu ya. Artinya yang lampau dengan yang sekarang ataupun yang akan datang gitu. Nah, disruption-nya itu konkretnya seperti apa ya? Apakah karena kalau kita lihat ya milenial atau Z itu ya mereka yang bawa digital gitu. Artinya kenapa ini harus dipisah gitu Pak Yusuf? Itu aja sih. Nah, implikasinya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Lukman. Salam kenal Pak. Ya ini memang. Salam kenal. Ini menarik Pak Lukman memang. Banyak orang tidak melihat ini juga sebagai disrupsi sebetulnya. Ya, kalau kita bicara generation gap, betul seperti Pak Lukman tadi sampaikan, ini bicara pastinya adalah tentang komunikasi. Karena beda generasi, beda perilaku, di latar belakangnya juga perkembangan teknologi, anak-anak generasi sekarang cenderung kurang sabar lah ya dibanding generasi sebelumnya. Yang pernah saya alami sebetulnya Pak Lukman, bahkan ada satu rekan saya, dia men-state bahwasanya dirinya adalah intercommunication generation expert sebagai ahli komunikasi antar generasi. Ini biasanya terjadi gap Pak. Dari sisi komunikasi misalnya Pak ya, saya kebetulan di perusahaan Digital Optima Integra ini 90% generasi Z Pak. Jadi yang lahir sebelum tahun 2010 ya. Biasanya yang terjadi ketika kita menyampaikan satu instruksi itu, untuk mereka itu akan lebih mudah dengan visual. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendekatan persuasif untuk generasi Z terutama ini sangat-sangat penting Pak. Saya pernah membuktikan ketika saya menyampaikan, kami mendapatkan komplain dari klien ketika saya sampaikan, ini salah, lalu tolong perbaiki. Ya itu kalimatnya kan sudah enak sekali tuh Pak sebetulnya. Ini salah, tolong perbaiki. Tetapi apa yang terjadi, performance-nya nggak bagus Pak ketika saya menyampaikan itu mereka dengan cara seperti itu. Tapi ketika saya sampaikan ke mereka, sepertinya ini ada yang salah. Yuk kita cari bersama masalahnya di mana. Itu lebih bagus Pak hasilnya. Saya pernah buktikan Pak dengan beberapa kejadian seperti itu. Itu pastinya juga akan akan mengganggu sih sebetulnya ya. Betul sih seperti yang Pak Lukman sampaikan. Ini masalah komunikasi. Terus yang terjadi, saya menjembatani, jadi kebetulan di perusahaan kami juga untuk level eksekutif, itu juga ada generasi X, Pak ya, generasi X. Kami ada satu grup WhatsApp, Pak. Kami ada satu grup WhatsApp di mana saya, lalu anak-anak generasi Z, dan ada eksekutif yang lain di satu grup WhatsApp. Generasi X itu cenderung polite ya, Pak ya, lebih sopan, normati, tata krama itu dipentingkan gitu. Nah, ada satu kondisi di mana komunikasi itu koordinasi kerja kami berantakan hanya karena salah interpretasi Pak. Misalnya Pak, ketika berkomunikasi lewat WhatsApp misalnya, Bapak
bisa bedakan ya Pak ya. Kalau anak-anak sekarang cenderung oke gitu ya. Kalau saya Pak ke generasi di atas saya akan selalu jawab baik Pak. Itu kan dua hal yang berbeda. Walaupun itu adalah sebuah konfirmasi, saya akan lakukan pekerjaan ini gitu ya. Itu Baik. juga jadi masalah Pak. Betul. Itu jadi masalah. Itu pengalaman yang saya alami ya Pak ya. Mm-mm. Lalu yang ketiga sebetulnya ini pengalaman yang saya alami. Kebetulan saya juga membridging lah istilahnya di organisasi saya. Saya coba kenali dulu passion mereka dari awal Pak. Gitu. Ketika misalnya si anak generasi Z ini dia memang secara latar belakang pendidikan dia juga punya kompetensi tentang misalnya kalau di saya itu misalnya programming Pak, untuk apa namanya entah dia sebagai data engineer atau back end developer gitu. Tetapi ketika itu bukan passionnya dia Pak, performanya itu nggak keluar Pak. Akhirnya saya ada sebuah tools saya coba pelajari itu yang namanya 8 intelligence ya. Basic intelligence dari manusia itu ada 8. Mulai linguistik, naturalis, kinestetik dan segala macamnya. Itu ada sebuah platform kuesioner untuk kita sebenarnya bisa mendefine ini passion anak ini kemana sih sebetulnya. Nah, ketika saya coba pakai tools itu Pak, saya coba assess gitu. Oh, ternyata anak ini walaupun dia secara ilmu eksak, logiknya bagus ya, tapi karena bukan passionnya dia di situ, dia lebih senang dengan sesuatu yang abstrak, seni dan lain-lain, yang visual, keindahan. Saya pindahkan departemennya misalnya ke tim UI UX designer. Itu lebih perform Pak. Gitu Pak. Nah, ini kan sebenarnya tantangan buat kita nih para pemimpin mungkin ya yang sebenarnya harus bisa membridging sih sebetulnya. Ini antar generasi ini ada gap yang sebenarnya secara apa namanya secara konsep kita berkomunikasi memang kita harus coba perbaharui dan perbaiki lagi. Itu contoh-contoh sederhananya Pak. Jadi misalnya ini memang sebenarnya sebuah disrupsi Pak. Mau nggak mau kita akui dan betul gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Lukman. Saya coba kasih contoh-contoh yang aktual gitu Pak yang saya alami Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lukman. Pertanyaannya luar biasa ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Bu Maria silakan Bu. Iya, Pak Yusuf selamat pagi. Mas selamat pagi. Ya. Salam kenal Bu Maria. Ya, salam kenal juga. Ini berkaitan dengan disruption Pak. Kebetulan saya latar belakang saya pendidik ya Pak ya. Yang muncul dalam ya secara realistis juga sih karena kita juga bergelut di situ ya. Dalam dunia pendidikan sekarang kan memang harus berlari cepat nih untuk beradaptasi. Apakah disruption dalam pengembangan teknologi itu memang sangat linear sekali dengan mahalnya pembiayaan Pak? Kemudian juga apalagi Bapak kan konsultan nih ya, koncone kesulitan nih. Platform-platform, adakah bisakah tidak platform-platform yang dibuat untuk pengembangan ya, pengembangan pendidikan berbasis teknologi khususnya itu dibuat dengan lebih sederhana dan murah misalnya. Karena apa Pak? Kita tuh di dunia pendidikan itu kan kategori sekolah itu ada yang atas, menengah, dan bawah ya Pak ya. Bayangkan aja bagaimana sekolah-sekolah yang bawah itu dapat menjangkau atau mensejajarkan diri lah. Nggak usah sejajarkan diri lah, baru akan berdiri gitu loh dan bergelut dengan disruption ini. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Karena apa Pak? Di situ banyak sekali justru generasi Y dan Z ya yang sedang dibentuk, sedang digodok nih gitu loh. Yang artinya kan kita mempersiapkan Y dan Z ini untuk ke arah menjadi generasi yang 2011 plus nih ya. Itu kan 2045 nanti itunya. Nah, itu yang saya tanyakan Pak. Bagaimana ini yang kita ngajak diskusi bagaimana disruption ini menyentuh grassroots itu loh. Ya mungkin ini juga menjadi challenge loh atau tantangan buat Bapak nih sebagai konsultan nih bagaimana menyiapkan platform-platform yang memang dijangkau oleh banyak kalangan khususnya misalnya grassroots itu. Dan juga disruption ini Pak, ya memang tadi sudah Bapak
apa namanya sudah Tanpa Bapak bakso instan ya, no. singgung sedikit ya tentang bagaimana menjadi leadership di era disruption ini berkaitan dengan pengembangan karakter ya. Jadi karena bagaimana nanti ketika kita semua bergelut berlari ya untuk mensejajarkan diri di arus disruption ini, kita justru meninggalkan penumbuhan karakter itu sendiri begitu loh. Betul. Nah, ya ini saya cerita pengalaman aja. Pengalaman saya sedikit nih Pak, sedikit. Ya, Bu. Justru saya di tengah disruption ini, bagaimana saya tuh mencoba membangun platform di sekolah kami itu penumbuhan pendidikan karakter itu yang kita masukkan ke dalam aplikasi. Dan ini memang saya cari-cari itu memang belum pernah ada. Kemudian saya memang menggandeng founder yang berbeda begitu ya untuk membuat platform bagaimana memasukkan penilaian pendidikan karakter ini dalam sebuah platform gitu. Nah, karena ini kita juga di sekolah itu harus hybrid juga, blended learning, akhirnya ya memang saya pun memberanikan diri untuk membeli tools itu tadi ya, toolsnya tadi itu ya memang tidak cukup murah itu begitu, semacam papan interaktifnya atau apalah supaya yang di rumah dengan di sekolah bisa terjangkau. Ya. Itu Pak diskusi saya untuk dalam pemantikan ini. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Maria, luar biasa pertanyaannya. Bu Maria, kebetulan saya belum lama juga diminta oleh Dinas Pendidikan dari Bekasi ya, waktu itu membahas tentang transformasi digital di dunia pendidikan sebetulnya apa. Apa sih yang salah? Saya bilang semuanya nggak ada yang salah. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu adalah sebisa-bisanya kita beradaptasi dengan keadaan karena dipaksa oleh pandemi ya sebetulnya. Jadi kondisi hari ini, konteks hari ini kita dipaksa lah untuk mengadop banyak-banyak platform atau teknologi yang memang sudah ada. Tetapi mungkin kita bisa mulai dulu dari fundamental, Bu. Jadi transformasi teknologi dan dunia pendidikan itu sebenarnya ada beberapa model, Bu. Ada yang namanya TPEC, Pak, Ibu. Teknologi and pedagogi content knowledge. Ya, jadi itu lebih ke virtual learning seperti platform-platform seperti learning management system yang biasa digunakan hari ini. Yaitu sebenarnya sudah dibuat zamannya di universitas terbuka ya dulu ya pertama kali itu yang membuat itu ya Bu ya, ada yang namanya LMS gitu ya. Itu TPEC model. Nah, hari ini kita nggak bisa hanya membuat itu saja TPEC model. Jadi harus ada pola-pola atau metodologi yang kita lebih bisa mengakomodir lah kebutuhan hari ini. Kalau dulu mungkin karena masih ada blended learning-nya ya, jadi masih ada tatap mukanya. Tapi kalau hari ini kan kondisinya kita nggak pernah tahu sampai kapan ini kita anak-anak sekolah bisa sekolah lagi secara langsung gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua Ibu, di dalam transformasi digital dunia pendidikan itu ada yang namanya teknologi integration metric. Ya, itu ada hal-hal yang harus diukur dari mulai entry levelnya, lalu adopsi teknologinya seperti apa lalu siswanya ini dari kalangan seperti apa, apakah infrastrukturnya mendukung atau tidak. Ini PR sih sebetulnya. Saya juga masih terus berdiskusi dengan teman-teman dari tenaga pengajar di dunia pendidikan, dinas pendidikan, seperti apa ini. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui model-model itu. Saya sebetulnya belum lama sih Bu deliver materi itu. Nanti kalau Ibu perlu materi ini, transformasi digital di dunia pendidikan, saya bisa share ke Ibu, atau kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, itu model-modelnya kita harus pahami dari fundamentalnya sih Bu. Kalau sekarang kan kita nggak memahami dari awal, kita tuh dipaksa sebetulnya bertransformasi ya. Belum siap gitu, ibaratnya kita anak kecil yang belum siap naik motor, tapi mau nggak mau lu naik motor gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Padahal nggak ada proses adaptasi secara perlahan, pelan-pelan. Yang penting adalah fundamental. Yang ketiga itu ada yang namanya Ibu SAMR model, substitution, augmentation, modification, and redefinition. Jadi kita memilih platform atau sebuah teknologi untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran itu tidak serta-merta kita langsung pilih saja. Ada caranya, metodologinya. Jadi kalau apa yang Ibu sudah lakukan hari ini gimana, salah? Enggak salah. Karena kita dipaksa Bu. Sekarang itu kita dipaksa. Teknologi
berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita untuk beradaptasi ya, mengadopsi teknologi tersebut. Gitu, nanti saya coba share ke Ibu ya. Kebetulan saya belum lama ngisi tentang itu, Bu, transformasi Terima kasih digital. sekali Pak Yusuf. Ya, Siap, sama-sama Ibu. ya. Yes. Terima kasih Bu Maria, pertanyaannya luar biasa. Ya ini seperti namanya Bu, kalau kata orang nama bawa rasa Bu Maria. Bu Maria itu ada artinya loh. Bu Maria, Apa tuh? masalah riset dan pendidikan beliau ahlinya. Wah, Makanya cocok banget di sekolah. Dan saya belajar dari Pak Pusta. Siap. Thank you, Bu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi atau langsung lanjut Pak Riki? Kita lanjut lagi ya Pak Lanjut dulu. Andi, supaya dapat lebih banyak ya. Tadi kita sudah membahas disruption, ada 3, digital disruption, pandemic disruption, generation gap disruption, dan korelasinya satu sama lain ya. Pada akhirnya merubah banyak hal ya, karena banyak inovasi yang dilahirkan. Baik, sekarang kita akan bicara tentang digital transformation ya. Digital, apa itu digital? Apa transformasi digital? Ini kata ini kan sering sekali kita dengar, sering kali diucapkan ya, sering kali ya sering banget lah orang ngomong digital, transformasi digital gitu. Sebenarnya secara definisi itu apa sih sebenarnya digital itu ya? Kalau secara etimologi sebenarnya digital itu ya sebenarnya bilangan numerik diskrit saja ya. Jadi ambil dari kata digitus sebetulnya basicnya, atau jari jemari. Nah, jari jemari ini kan ada 10 ya, 10 itu, angka 10 itu ada 0 dan 1. Ya dululah pertama kali ditemukan mesin, kan mesin itu hanya tahu 0 dan 1. 0 untuk off, 1 untuk on gitu. Tapi sekarang kok jadi hype banget nih kata digital. Padahal zaman dulu juga ada jam digital, betul ya Pak Andi ya, Pak Ustaz. Tapi kok sekarang kok jadi beda gitu maknanya. Kita harus paham juga nih sebenarnya digital secara terminologi Bapak Ibu. Ya. Ini menurut Altimeter. Jadi digital itu adalah perubahan perilaku ya, yang pada akhirnya mendorong perubahan pasar dan budaya dikarenakan adopsi terhadap teknologi. Ya, balik lagi katanya tuh, adopsi terhadap teknologi gitu ya. Di perkembangan tadi revolusi industri 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu banyak lahir teknologi baru, akhirnya merubah perilaku kita, merubah pasar. Nah, kita akan bahas nih perubahan perilakunya seperti apa, perubahan pasarnya seperti apa. Gitu. Tetapi ada kata kuncinya juga, adopsi terhadap teknologi digital dalam hal ini yang berbasis internet gitu ya. Jadi digital itu adalah perubahan perilaku yang mendorong perubahan pasar dan budaya dikarenakan adopsi terhadap teknologi digital atau berbasis internet. Untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih baik. Nah, itu definisi digital sepertinya secara terminologi hari ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi bekal juga untuk kita semua Bapak Ibu. Lalu kita akan bahas tentang transformasi digital. Nah, transformasi digital ini apa? Nah, kalau transformasi digital itu secara terminologi menurut Altimeter adalah pengembangan dan investasi dalam membangun teknologi, merubah mindset untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan efektivitas pada proses ya. Dari bisnis proses. Kalau misalnya tadi Bu Maria lagi banyak ngebangun platform ya Bu ya, untuk membantu anak-anak itu bisa belajar dari rumah secara efektif. Mereka juga pendidikan kan bukan hanya eksak saja ya Bu ya, ada juga pendidikan karakter, itu yang mungkin sulit. Nah, Ibu saat ini sedang membangun sebuah platform. Pastinya ada investasi ya Bu ya. Nah, Ibu sudah melakukan itu sebetulnya. Ibu sudah melakukan tahapan proses transformasi ya. Tapi tidak langsung ke teknologi sebetulnya. Ada tahapan-tahapan dalam transformasi digital. Transformasi digital sekali lagi saya sampaikan, transformasi digital adalah pengembangan dan investasi dalam membangun teknologi, merubah mindset. Jadi membangun teknologi saja tidak cukup, tapi harus merubah mindset. Kalau dibangun saja teknologi, mindsetnya tidak dirubah, teknologinya ada, perilakunya tidak berubah gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu banyak terjadi. Jadi seperti saya sampaikan, contoh Zoom ini sudah ada dari 2016. Saya sudah menggunakan Zoom. Tapi kenapa kita tiba-tiba didorong karena keadaan ya, karena keterpaksaan. Mindsetnya harus dirubah ya, konteksnya harus berubah. Nah, untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan efektivitas pada proses atau bisnis proses serta memberikan value add, nilai tambah. Ya, bagi siapa? Bagi organisasi, perusahaan, atau institusi apapun itu, jenis industrinya. Dan juga pasti bagi karyawan dan juga pelanggan. Ini yang dimaksud dengan transformasi digital dan digital. Oke. Kita akan bahas perubahan pasar dulu.
kan digital itu merubah pasar, ya, perubahan perilaku dan perubahan pasar. Pasar apa yang berubah sih? Saya sedikit cerita Bapak Ibu. Tahun 1950, mereka yang menguasai pasar itu adalah mereka yang bisa menciptakan sebuah produk atau perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan penyedia layanan dan jasa, gitu ya. Itu yang menguasai pasar. Tapi semakin sini semakin banyak tuh bermunculan banyak perusahaan baru, ya, perusahaan berbagai macam jenisnya. Pada akhirnya yang menguasai pasar gitu tidak cukup kita hanya membuat produk lalu kita kelempar ke pasar. Ya, yang menguasai pasar adalah iklan. Ini tahun 1950 sampai 1990 gitu. Nah, seiring berkembangnya lagi teknologi, banyak juga orang yang beriklan gitu ya. Tahun 1990 sampai 2010, maka kita beriklan aja tidak cukup. Ya, kita juga harus tahu bagaimana mengolah iklan tersebut. Kita harus mempunyai literasi yang cukup baik mengolah data-data yang dibutuhkan sebelum kita melakukan advertising gitu ya, advertising gitu. Nah, 2010 sampai sekarang ya sudah berubah lagi. Sekarang yang berkuasa itu adalah pengalaman pelanggan. Ya, saya yakin Bu Maria, mungkin Pak Andi, Pak Muhlisin, ya, Pak mungkin mau beli sesuatu pasti akan lihat testimoni dari orang ya, betul ya Pak ya? Hari ini referensi orang itu sangat-sangat penting gitu ya, pengalaman orang lain itu sangat-sangat penting untuk kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ya, membeli atau apapun gitu ya. Jadi 2010 hari ini yang menguasai pasar itu adalah pengalaman pelanggan, customer experience ya, karena kenapa? Informasi saat ini sangat-sangat melimpah ruah ya, dengan sangat-sangat banyak bisa kita dapatkan. Nah, kalau dari sisi perubahan perilaku Bapak Ibu, perubahan perilaku ini ada 5 perilaku digital dalam bukunya Digital Transformation Playbook-nya Profesor David Rogers. Beliau sampaikan yang pertama adalah hari ini ya, apapun informasi yang kita cari itu kita membutuhkan kemudahan akses ya. Cari apapun kita pasti mengakses internet gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya, Pak Andi. Nyari kalau Bu Maria mungkin dulu pernah ngalamin ya Bu, nyari alamat pasti pakai Yellow Pages. Ya sekarang entah kemana tuh Yellow Pages, sudah digantikan sama Google Map ya. Atau bahkan perangkat-perangkat GPS juga sudah nggak ada sekarang. Semuanya sudah ada di smartphone kita gitu ya. Jadi ini luar biasa ya, makanya disebut dengan smartphone. Akses gitu ya. Jadi apapun informasi yang ingin kita cari itu pasti kita akses melalui internet. Bahkan saya pernah survei ke tim saya yang generasi Z. Kalian kalau dapat berita dari mana? Nonton berita kah di stasiun televisi atau baca koran? Baca koran udah nggak ada sekarang ya. Sudah kedisrupsi gitu ya. Mereka dapat berita itu dari sosial media. Gitu. Jadi mereka jarang tuh baca portal berita pun yang memang portal berita digital seperti detik.com juga mereka jarang. Pasti mereka dapat berita itu referensi yang pertama itu adalah sosial media. Gitu. Jadi akses ini perilaku digital. Kalau kita nggak bisa mengakses informasi yang kita butuhkan hari ini tuh kayaknya kesannya gimana gitu ya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 paket data. Itu udah tambah tuh kebutuhannya kita sekarang. Tuh, akses. Yang kedua adalah konektivitas. Ya dari tahun ke tahun gitu. Sekarang itu konektivitas kita itu semakin bagus. Dulu koneksi internet itu mungkin awalnya saya masih menggunakan 080989 4 kali waktu saya zaman jadi IT jadul waktu itu. Ya, jadi untuk menggunakan internet itu ada Pak harus akses tuh. Mas Andi ngalamin nggak tuh? Mas Andi ngalamin tuh 080984. Ngalamin iklannya aja. Ngalamin iklannya, aku ngalamin Mas. Ngirim data itu, aduh, aku ngelola beberapa kantor ya sebagai IT, sebagai programmer waktu itu. Kita harus dari ngirim data dari kantor cabang ke kantor pusat itu, waduh luar biasa tuh koneksinya itu. 56 kbps, luar biasa. Nah, wow. luar biasa tuh Mas. Ngedennya kayak bagaimana? Sekarang kalau teknologi konektivitas nggak berkembang seperti hari ini, kita bayangin ya. Karena terkoneksi ke internet untuk mengakses informasi itu adalah satu kebutuhan hari ini. Gitu. Lalu perilaku yang ketiga di era digital adalah engage. Kalau kita bicara engage, analogi yang paling mudah. Sorry Pak, kemut tadi Pak. Ya baik Pak. Ya. Oh ya. Oke Pak.
engage atau keterikatan, ketergantungan itu bicara kita sosial media, ya. Bangun tidur buka WA, ya. Anak muda sekarang begitu. Komunikasi, nyari berita lewat Instagram atau Facebook, nyari lowongan kerja lewat LinkedIn misalnya, engage gitu. Ini perilaku digital yang berubah. Nah, lalu ada collaborate. Kita bisa berkolaborasi tanpa ada batasan, ruang, dan waktu. Seperti yang kita lakukan hari ini. Saya di Surabaya, Bapak Ibu ada yang di Jakarta, ada yang di Cikarang. Ada beberapa platform-platform sebetulnya kalau di organisasi Bapak Ibu ini juga bisa dimanfaatkan untuk brainstorming, ya, mencoba menampung ide-ide menggunakan platform namanya Miro, Mural. Ini saya kasih contohnya. Lalu ada yang pastinya adalah customize. Kalau customize, contoh sederhananya, saya ingin kasih contoh adalah broadband lawan broadcast. Dunia broadcasting, industri musik, itu adalah salah satu industri atau bisnis yang hari ini juga terdisrupsi. Kalau Pak Lukman tadi di dunia pariwisata, disrupsi paling besarnya adalah pandemic disruption. Tapi kalau industri musik, digital disruption nih Pak, medianya sudah berubah. Cara mengakses, mendapatkannya juga sudah berubah. Toko-toko kaset itu terdisintermediate misalnya hilang, atau berita tadi misalnya loper-loper koran. Nah, kenapa customize ini ya? Saya mau tanya mungkin Pak Andi, ada yang dulu sempat nonton TVRI gitu, yang channel TV-nya cuma satu gitu? Ada yang kejamanin kan gitu, mungkin Pak Pusta atau Bu Maria atau coba saya sapa Pak Yuli gitu ya. Kalau ada, Bapak Ibu adalah orang yang paling sabar. Kalau anak-anak sekarang nggak akan bisa itu. Bahkan hiburan pun itu mereka harus bisa custom sendiri sesuai dengan waktu yang mereka tentukan. Stasiun TV itu sudah mulai disintermediate ya. Kalau mereka tidak cepat bertransformasi, melakukan transformasi, mereka pasti akan juga terdisrupsi. Ini 5 perilaku digital. Oke? Kita masih bicara tentang digital transformation. Nah, yang mendorong itu apa sih sebetulnya? Access, engage, access, connect, engage, collaborate, misalnya customize. Bapak Ibu, tahun 2016, ini saya dapat datanya dari Internet Lifestat. Indonesia ini masih peringkat ke-12 pengguna internet aktif di seluruh dunia. Tetapi menurut research dari World Bank, tahun 2021, Indonesia ini naik peringkatnya ke peringkat ke-5. Tapi kalau kita pecah antara perkotaan dan pedesaan, itu memang distribusinya memang belum belum terdistribusi secara secara proporsional ya. Pedesaan masih jauh tertinggal secara infrastruktur saat ini. Gitu ya. Jadi ini juga menjadi latar belakang kenapa perilaku digital ya, transformasi digital itu juga sangat-sangat selain pandemik sebelum pandemik kita juga sudah menjadi negara dengan pengguna internet yang sangat aktif masuk ke peringkat ke-12. Nah, kalau ini saya ambil dari research dari World Bank gitu ya. Di tahun 2021 kita tuh di peringkat ke-5. Oke. Nah, kalau bicara transformasi digital, itu bukan hanya tentang teknologi tadi ya. Jadi Bu Maria tadi sampaikan kita udah berinvestasi, tapi kita juga takut nih akhirnya investasinya bikin platform, bikin software mahal-mahal, malah jadi nggak kepake. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Jangan langsung pindah ke teknologi, Ibu. Coba bereksperimen dulu dengan teknologi-teknologi sederhana yang ada sebelum Ibu berinvestasi. Karena transformasi digital ini elemennya ada 4. Yang pertama adalah data. Ya, kalau ada peribahasa dulu harta tahta wanita, saya tambahin satu kata lagi data. Harta tahta wanita data. Kalau saya suruh milih harta tahta wanita, saya milih data dulu deh. Betul Pak. Dan bisa dapat 3 itu tuh kita punya data. Ya, buktinya data ini, tapi banyak orang yang belum bisa mengutilize. Bahkan organisasi ini mereka hanya data itu hanya direkam saja. Nanti dimanfaatkan untuk apa? Ya. Itu juga belum jadi data ini adalah elemen awal transformasi digital ya. Kalau saya punya cerita sedikit, sebetulnya saya membangun sebuah sistem di klien saya di perusahaan. Saya bikin aplikasinya, bikin softwarenya, bikin sistem informasinya hanya 1 bulan Bapak Ibu. Tapi ngerapihin datanya saya 3,5 bulan. Itu kesalahan saya.
Sebelumnya sebetulnya sebelum saya buat sistem, saya harus lihat dulu data yang mereka punya seperti apa. Ya, contoh sederhana dari data. Kenapa data ini begitu berharga? Ini saya contohnya perusahaan klien saya saja, Bu. Jadi klien saya itu dia memproduksi sesuatu, nama barangnya itu jenis barangnya satu, barangnya sama, tetapi dikasih namanya 3. Di sistem kuantitinya tercatat 3, padahal secara fisik 1. Jadi smartphone ini ada yang nulis Oppo, ada yang nulis Android, ada yang nulis apa namanya Oppo A92 gitu ya. Itu penting sekali literasi data ya. Transformasi digital awalnya elemen pertamanya adalah data. Coba dilihat dulu data yang Ibu punya, apa yang ingin Ibu capai gitu ya untuk berinvestasi tadi, membangun teknologi. Yang kedua adalah proses. Prosesnya seperti apa? Lalu bagaimana dari sisi manusia? Karena pada akhirnya yang menggunakan ini kan, yang mengadopsi atau menggunakan teknologi ini kan orang. Maka transformasi digital ini bukan hanya sekedar membuat aplikasi atau mau investasi terhadap teknologi, tetapi juga bicara tentang apa namanya human center design. Sangat-sangat penting untuk kita coba coba pelajari apakah sistem atau teknologi yang kita bangun itu bisa diterima oleh user kita. Kalau di sekolah siapa? Misalnya anak-anak siswa ya Bu ya, atau orang tua. Kalau di organisasi misalnya di pabrik usernya siapa ya? Karyawan misalnya, kurang lebih seperti itu. Dan elemen terakhir baru teknologinya. Jadi dari 1, 2, 3 ini kita coba grab dulu, baru kita tentukan teknologi apa yang akan kita gunakan. Saya kasih contoh sederhana, ini kehidupan sehari-hari ya. Saya nggak ke klien, ke manufaktur. Saya di lingkungan Ibu pertama kali dinyatakan ada PSBB, pembatasan sosial pembatasan sosial skala besar ya, Pak Pusta ya, Pak Andi ya waktu itu ya, April 2020. Nah, di lingkungan kami di lockdown Bapak Ibu. Di lingkungan kami itu di lockdown. Untuk paket barang itu tidak boleh masuk sampai ke depan rumah, tetapi di pos security. Ya, jadi apa yang terjadi, banyak barang yang hilang, banyak barang yang rusak. Karena walaupun paket itu disimpan di rak, gitu ya, itu tidak orang akan nggak tahu kalau barangnya itu udah nyampe. Waktu itu hanya nulis, jadi kurir hanya nyampe depan security, dia nulis buku, habis itu dia kasih tahu ke orang yang akan menerima di dalam untuk bisa ngambil ke pos satpam. Itu masalah. Saya diminta untuk, Kang Riki bisa nggak bikin aplikasi untuk menyelesaikan masalah ini? Saya bilang nggak usah bikin aplikasi, Pak. Kita pakai Google Form aja. Kurir datang, dia ngisi di Google Form, spreadsheet-nya orang bisa buka, warga. Jadi warga bisa tahu, oh barang dia sudah datang. Itu bisa mencegah barang kehilangan. Itu contohnya, itu transformasi digital Bapak Ibu. Ya, tanpa harus kita berinvestasi membangun teknologi yang wah gitu. Yang penting menyelesaikan masalah dulu. Pada akhirnya nanti kita ingin membangun sebuah platform, itu adalah next step, karena harus ada investasi di situ. Investasinya bukan membangun teknologi saja, tapi merubah mindset supaya perilakunya juga berubah. Itu contoh sederhana yang saya lakukan waktu itu. Gitu. Akhirnya menyelesaikan masalah. Dan kita punya bank data. Ternyata ke komplek kita itu dalam 2-3 bulan ada 1.500 paket yang dikirim. Luar biasa. Ya, dari barang hilang itu saya jadi bikin perbandingan, analisa tuh. Jadi sebelum menggunakan Google Form untuk proses alur informasi ke warga bahwasanya barangnya sudah sampai pos satpam, waktu itu bisa 20-30% barang hilang dan rusak. Setelah kita menggunakan itu, karena warga juga langsung tahu mereka ngambil barangnya, itu kita bisa cegah barang yang hilang itu hanya 2%. Luar biasa, 1.500, 2% dari 1.500 paket yang dikirim. Udah paketnya juga macam-macam ya. Kan Gojek juga nggak boleh masuk. Kalau makanan Pak Pusta kebayang, Pak Pusta pesan makanan lewat GoFood sama satpam dicegat, nggak boleh masuk. PSBB misalnya kayak gitu ya kan. Ya kalau Gojek kita bisa tahu posisi si drivernya kalau orangnya buka misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak buka, terus misalnya ada info barangnya udah nyampe, kalau makanannya makanan siap saji, tuh gimana tuh nanti? Ya, itu contoh-contoh sederhana. Transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang data, proses, dan manusia. Dan berbicara juga tentang eksperimen. Kalau kita bicara kata, tadi ada yang jawab agile ya, Pak Pusta ya. Agile itu apa sih? Nggak takut bereksperimen, gitu ya. Lincah, ya. Eksperimen ini nanti menghasilkan inovasi. Ini 4 elemen transformasi
digital. Sampai di sini dulu. Mungkin sebelum kita akan membahas tentang digital leadership, saya kembalikan dulu ke Mas Andi. Silakan Mas Andi. Oke, keren banget ya kita tadi dapat apa? Ini bagus sekali tentang transformasi digitalnya. Contoh yang sangat nyata ya kalau apalagi terkait masalah yang PSBB, sekarang tadi ada yang dari level 4 kemarin apa namanya kita kita udah apa namanya diperpanjang PPKM ya. PPKM. Wah, ini memang benar ya, ternyata kita memang harus bertransformasi ya. Memang kalau kata Mas Riki tadi bilang bahwa ini dipaksanya benar-benar langsung, bukan diomongin pelan-pelan, ini langsung di break. Nah, ini benar-benar memang nyata banget dari contohnya juga, data itu sangat penting. Nah, oke, sebelum lanjut Pak Riki, kita mau buka pertanyaan ya. Bapak Ibu, apakah ada yang mungkin akan ingin bertanya juga atau sharing juga? Sharing. Siapa? Mulisin. Asik. Kebetulan saya mirip-mirip dengan Bu Maria, tapi kalau Bu Maria mungkin siswanya lebih bahu mungkin. Saya heterogen sekali di kereta api itu. Saya ngajar ada yang kalau manajerial rata-rata sudah dengan teknologi udah teknologi minded lah. Jadi untuk masuk ke teknologi yang pakai kayak Zoom segala macam udah biasa mereka. Nah, saya ngajar benar-benar siswanya beragam dari pendidikannya, kemudian dari pengalamannya. Contoh tuh, saya mengajar teman-teman petugas penjaga pintu perlintasan. Itu ada yang usianya udah 50, ada 40, ada 30, ada 20. Terus pendidikannya itu lengkap tuh, udah lengkap. Dia SMP ada, SMA juga ada, perguruan tinggi juga ada. Ya, pada saat saya memulai pelatihan, nah, satu materi aja, sederhana aja, yang materi notabene dikasih waktu terbatas, itu ya, paling kan saya masih 90 menit sesi tatap muka itu kan, sesi tatap muka. Waktu tahun 2020 saya mulai pertama kali, saya agak meraba-raba itu. Saya harus mulai dari mana nih? Karena satu, ada masalah pertama, mereka gaptek. Ya, dengan masuk ke Zoom aja udah masalah. Satu masuk, mereka nanya, kan kita punya jembatannya WAG itu ya, WAG. Nanya, Pak, cara masuk Zoom-nya gimana? Udah pertanyaan masalah pertama ini. Baru masuk ke Git ini belum gue belajarnya belum. Akhirnya saya ada waktu yang harus saya sisihkan untuk mengedukasi beliau-beliau itu agar bisa masuk. Dan itu mungkin bisa 50% dari jumlah total siswa. Ya, udah masuk ke Zoom, masalah lagi. Kadang dia mencet mau muncul layar, suaranya hilang. Sebaliknya mau munculkan suara, layarnya hilang. Atau malah live. Udah masalah lagi kan ya, masalah lagi itu. Dan platformnya kan macam-macam. Kalau yang pakai PC, layarnya lebar. Kalau yang pakai laptop agak sedikit kecil gitu ya, layar tertentu. Ada lagi pakai handphone, kan beda lagi. Saya ngejelasinnya harus semuanya harus sama itu. Harus mereka harus paham yang sama. Akhirnya saya lakukan apa? Yaudah gini aja lah. Sekarang untuk layar di Zoom dicek di bawah ada menu apa saja, gitu aja segampang itu kan, udah masuk tuh. Nah, ini Pak, ini ya itu ada layar itu ada gambar mic dicoret supaya itu diklik. Coba bersuara bisa nggak? Bisa, misalkan gitu. Bisa Pak, ya itu lumayan dapat satu nih. Kemudian itu ada di bawahnya ada gambar tulisan video itu kan, ada tulisan gitu ya, ada gambar video, ada kamera diklik itu. Disilang, kok silang terus biar gambarnya muncul coba diklik. Oh iya Pak, muncul layar Bapak kelihatan gantengnya misalkan seperti itu. Udah lumayan nih. Berikutnya lagi komunikasinya. Rata-rata begitu udah bisa keluar suara video pasti mau bersuara. Bayangin kalau siswa 50 bersuara semua, berisik kan? Saya juga bingung mau ngajar apa gitu kan ya. Akhirnya ya udah sekarang kita coba komunikasinya nggak pakai suara, pakai chat. Nah, di bawah ada menu chat. Waktu pakai PC, laptop gampang karena layarnya kelihatan semua gitu ya. Begitu buka HP itu kan pakai titik-titik itu kan, titik keberapa itu harus muncul chat. Nah, itu saya ngasih edukasinya itu. Udah chat coba. Nah, gitu chat. Nulis apa aja? Saya nulis nama, kedudukan. Dan itu makan waktu bisa sampai 30 menit untuk 50 siswa. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya waktu saya harusnya 90 menit, 30 menit sepertiga waktu habis untuk itu. Ya. Ini kadang-kadang kendala tidak aja saya, mungkin yang teman-teman yang lain yang dengan audien yang rata-rata beragam dengan beragam tadi pengalaman segala macam ini. Saya perlu juga nih sharing dari teman-teman mungkin apa yang sebenarnya saya lakukan biar saya bisa amanahnya tadi 90 menit dengan materi yang sekian itu bisa saya sampaikan gitu loh. Karena kan itu waktu di rencana pembelajaran kan itu 90 menit itu udah desain nih nanti prolognya berapa. Nah, belum ada prolog untuk
cara mengedukasi mereka menggunakan teknologi ini, platform ini, itu belum ada. Betul. Gitu. Makasih. Siap Pak Muhlisin. Pengalaman yang luar biasa. Saya ngebayangin jadi Pak Muhlisin tuh luar biasa Pak. Luar biasa sabar maksudnya. Ya, ini nyambung nih Pak nih dengan slide ini ya. Data, ya Bapak punya data tadi. Generasinya campur tuh yang Bapak kasih pelatihan ya. Luar biasa di dunia pelatihan, dunia pendidikan kayaknya memang luar biasa terdisrupsi banget sih Pak dengan kondisi hari ini ya. Nah, ini Bapak sudah punya datanya, Bapak juga sudah mengalami ternyata prosesnya karena manusianya, maaf ya, yang diberikan pelatihan juga beragam dengan latar belakang yang berbeda, generasi yang berbeda, akhirnya banyak kendala di situ. Nah, ini mungkin, maaf Pak, mungkin karena Bapak langsung putuskan, sudah pakai Zoom saja, misalnya seperti itu. Tapi kalau Bapak analisa dulu ini, teknologinya baru putuskan belakangan, itu mungkin bisa terselesaikan. Pengalaman saya begini Pak, saya pernah diskusi dengan rekan saya di PT Dunlop Indonesia. Nah, beliau itu juga apa namanya division head ya, sebenarnya division headnya HR dan membawahi salah satunya learning and development. Waktu itu dia bilang kesulitan yang sama yang Bapak rasakan Pak. Sementara materi ini kan harus di deliver ya, disampaikan kepada peserta pelatihan. Nah, waktu itu saya diskusi sama beliau, saya pikir untuk efektivitas pelatihan di-combine saja. Bisa dengan record, bisa juga dengan live. Coba dianalisa dulu, diidentifikasi materi-materi yang kita akan sampaikan ke audiens itu, apakah memang itu harus disampaikan dengan live semuanya, atau bisa juga based recording. Itu mungkin Pak. Nah, kalau based recording gimana kita delivernya ke audiens atau ke karyawan, kata teman saya. Saya bilang bisa, kalau yang sederhana Bapak rekam video Bapak bikin channel YouTube lah. Tim IT Bapak pasti bisa bikinin channel YouTube. Bikin channel YouTube, bikin akun YouTube, ada channel edukasi di situ misalnya. Atau kalau misalnya KAI sudah punya channel YouTube sendiri, Pak, bikin ruang edukasi di situ yang videonya private, tidak bisa diakses kecuali oleh karyawan, misalnya contohnya seperti itu. Nah, beberapa materi yang kesulitan untuk disampaikan secara record, baru nanti kita lakukan secara live session, secara virtual conference seperti ini. Nah, dari diskusi-diskusi itu Pak, dilakukan Pak oleh rekan saya Pak. Jadi beberapa materi pelatihan mereka buat record, bikin private channel, dan semua karyawan diminta untuk akses itu. Nah, masalah yang kedua adalah karena terlalu baku, ya untuk generasi yang punten ya Pak, selenial ya, senior milenial, oke-oke aja gitu. Yang penting mereka dapat materinya. Yang zilenial atau generasi Z, nggak bisa Pak, mereka suruh nonton aja kayak begini 5 menit, 2 menit, 3 menit. Kenapa Pak Instagram itu videonya cuma 1 menit awalnya? Karena survei membuktikan orang itu hanya akan fokus kalau ngelihat video itu 1 menit pertama. Kesananya distract semua. Nah, akhirnya saya bilang, bikin konsep micro teaching, 3 menit, 3 menit, 3 menit, tapi ininya mampu. Nah, itu sudah mulai lumayan tuh. Kan harus diukur juga metriknya tuh dari teman saya. Nggak langsung bikin learning management system, Pak, waktu itu. Saya nggak langsung bikin learning management system. Saya bisa loh bikinin ya software-nya gitu. Saya nggak langsung ke sana, Pak. Karena saya bertahap gitu ya, bertahap dulu. Sampai mereka itu sudah terbiasa dulu. Perilakunya, mindset-nya berubah, perilakunya berubah gitu kan. Budayanya dibentuk gitu, Pak. Lewat channel YouTube dulu. Waktu itu setelah itu dibikin videonya yang tadinya panjang, orang kita ngobrol menyampaikan materi panjang 30 menit. Akhirnya setelah dianalisa, masih banyak yang tidak tersampaikan, dibikin 3 menit, 3 menit, 3 menit. Lumayan tuh, Pak. Nah, untuk generasi zilenial, mereka juga kan gampang bosan, Pak. Gitu. Bikin dong video pelatihannya dalam bentuk animasi juga. Terus bertahap sampai akhirnya membangun flat. Setelah semuanya kontennya sudah ada, baru dibuatkan official learning management system khusus untuk perusahaan. Jadi orang biasanya bikin rumahnya dulu. Kalau saya bilang bikin kontennya dulu, baru bikin rumahnya gitu. Ya, karena kan itu juga perlu waktu untuk mereka beradaptasi. Cara aksesnya gimana, cara loginnya gimana. Tapi kalau di YouTube ya dibuat private saja channelnya khusus untuk rekan-rekan itu.
Nah, mungkin bisa diidentifikasi dulu Pak dari awal materi pelatihan apa yang bisa disampaikan secara report. Karena effort Bapak nanti akan capek di sini proses. Orangnya, budayanya belum terbentuk, gitu ya. Perilakunya belum berubah. Ya kan nggak semua orang juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mungkin itu bisa menjadi jawaban Pak Muhlisin. Kalau nanti mau diskusi lebih detail lagi, Bapak boleh nanti kontak-kontak sama saya siap kapan aja diskusi Pak Muhlisin. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Muhlis. Siap-siap, makasih. Cuma Yes. memang dari kami di perusahaan kami, tetapi itu teman-teman untuk ada blended juga sih sebenarnya. Jadi untuk mereka pembelajaran, mereka bisa membaca, kita punya LMS-nya namanya e-learning namanya. E-learning ya. E-learning, mereka bisa buka di platform internal, aplikasi internal. Kemudian untuk tatap muka baru melalui media Zoom yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, yang belum saya ambah, memang saya beberapa kali saya coba record. Untuk saya pribadi ya, saya record, saya unggah di YouTube berapa kali ya. Ini mungkin saya coba bisa nanti teman-teman mungkin sisa tak kasih linknya, kalau mau belajar lagi mungkin saya lihat link ini gitu aja, mungkin bisa juga bisa pakai. Makasih Mas banyak. Siap, Yes. Pak Muhlis, siap. Terima kasih Pak Muhlisin. Seperti namanya Pak Muhlisin juga ini Pak, ada ininya Pak Muhlisin. Mau kelas apapun selalu punya solusi untuk beresin. Mantap. Luar biasa. Yes, makanya tadi menghadapi zilenial ya, zilenial kolonial milenial ya itu ya. Selenial, senior milenial. Oke, terima kasih Pak Muhlisin. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bu, sebentar, Wirdatul Aini. Ya, lagi resen Bu Wirdatul. Oke, baik. Selamat siang Pak Yusuf. Mohon maaf saya nggak bisa on cam ya Pak ya, karena lagi di Jepang, saking semangatnya dengerin obrolan pagi ini nih. Ya, siang Bu. Salam kenal Bu Wirda. Ya, salam kenal Pak Yusuf. Iya. Ini topiknya menarik sekali Pak. Saya mau menyapa teman-teman juga, selamat siang juga untuk para teman-teman yang hadir di diskusi hari ini gitu. Kebetulan pertanyaan saya mungkin sejalan dengan pertanyaannya Pak Mukhlisin ya gitu. Cuman bedanya kalau Pak Mukhlisin mungkin di bagian pendidikan, saya di HR Pak. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan media dan agensi gitu ya. Nah ini kaitannya dengan transformasi digital. Kan mau tidak mau tadi Pak Yusuf bilang bahwa kita dipaksa untuk beradaptasi sama situasi gitu semenjak COVID ini. Kemudian kan perusahaan juga berarti mau tidak mau dipaksa untuk berubah gitu. Yang tadinya misalnya kayak Pak Yusuf bilang seperti detik.com gitu, itu mungkin peminatnya atau viewersnya mungkin sekarang juga sudah mulai menurun gitu, karena generasi sekarang lebih banyak melihat informasi itu dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube, bahkan dari TikTok gitu ya. Nah, di kita sendiri memang mengalami perubahan atau penurunan Pak dari sisi media sendiri, karena kita merasa bahwa viewersnya itu mungkin di 2 tahun terakhir lah ya semenjak situasi COVID ini gitu ya, itu mengalami penurunan gitu. Artinya pola bisnis media kita mulai stuck nih. Nah, kemudian dalam situasi itu kan artinya agar kita perusahaan bisa tetap bertahan menghadapi situasi era digital sekarang, kan berarti harus mengalami sebuah perubahan, berarti harus melakukan transformasi gitu. Nah ini ditambah dengan pertama sih ya, kalau dari yang saya amati, ketidaksiapan resource-nya kita betul, bahwa proses bagaimana proses dari manusia itu bisa beradaptasi dengan perubahan itu juga mengalami kesulitan, terutama di kantor saya. Kemudian dari sisi HR-nya sendiri, ternyata di lingkungan saya itu banyak sekali teman-teman yang menganggap pekerjaan HR hanya sekedar untuk bank data, jadi kayak ngumpulin data karyawan segala macam gitu ya. Nah ini kan kita mau bergerak cepat nih Pak, tanda kutip, untuk bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian ya, dari anggaplah dengan situasi ini banyak sekali dampaknya gitu. Nah kita kan pengen menyelamatkan perusahaan agar tidak tidak hilang lah dari peredaran. Kita tetap pengen meningkatkan value perusahaan gitu, dari sisi dari sisi revenue-nya gitu, dan karyawannya juga pengen kita selamatkan. Kalau menurut Pak Yusuf, dengan sedikit cerita saya tadi, kira-kira dari sisi HR sendiri
implementasi ke semua karyawan, ke semua leader gitu ya. Kebetulan di kantor saya lebih banyak milenial dan milenial seniornya ada beberapa lah gitu, terus lebih banyak milenial juniornya dan si Gen Z-nya gitu. Nah, jadi bagaimana dari sisi HR agar bisa mengimplementasikan ini biar kita bisa cepat berubah, bertransformasi gitu ya, agar bisa menyelamatkan lah, tanda kutip, menyelamatkan kantor gitu ya. Kurang lebih begitu, karena konsep di kantor saya HR-nya lebih ke organization development, Pak. Jadi kita lebih ke pengembangan organisasi sendiri. Artinya kita harus tahu peta bisnis ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Nah, paling itu dari saya, Pak Yusuf. Mohon diskusinya, terima kasih. Pak Yusuf, saya tunggu jawabannya. Baik. Terima kasih Bu Wirda, salam kenal juga. Ya, ini pertanyaannya luar biasa sih sebetulnya. Bagaimana caranya transformasi digital itu bisa dilakukan? Bu Wirda sebagai seorang HR profesional, bagian daripada organisasi juga punya punya inisiatif ya untuk organisasi juga bisa adaptif ya, bisa bertransformasi. Luar biasa sih sebetulnya. Apa yang bisa dilakukan karena Bu Wirda di bagian HR? Saya langsung ke materi selanjutnya mungkin ya. Ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya Bu Wirda. Kita sudah bahas disruption, digital disruption, pandemic, generation gap, masuk sih sebenarnya ya. Terus kita bahas digital transformation, nah kita bahas tentang digital leadership. Mohon izin, mudah-mudahan ini bisa menjawab Bu Wirda. Kalau ini nanti kita diskusi lagi setelah ini ya. Apa yang harus dilakukan? Oke, ya. Kita akan masuk ke ini sebenarnya, digital leadership. Ya, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, sebetulnya digital leadership ini adalah konsep kepemimpinan yang adaptif dengan literasi teknologi yang baik, sehingga mampu mendorong inovasi. Jadi kata kuncinya inovasi. Transformasi, yang namanya transformasi pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Nah, apalagi transformasi digital. Jadi konsep kepemimpinan yang adaptif dengan literasi teknologi yang baik, sehingga mampu mendorong inovasi dan memimpin transformasi digital satu organisasi. Organisasi baik lingkupnya kecil maupun besar. Ya, kalau belum bisa ke seluruhan perusahaan, minimal di departemen kita dulu, misalnya kurang lebih seperti itu. Karena setiap kepala departemen juga pemimpin ya, pemimpin kan ada levelnya, bukan hanya top manajemen saja. Nah, ini digital leadership. Kaitannya dengan digital transformation yang tadi. Ada yang harus dirubah sih sebetulnya, yang mengacu tadi 4 elemen transformasi digital, maka kepemimpinan ini juga harus ada transformasi sih sebetulnya. Yang pertama adalah transformasi kognitif. Cara berpikir seorang pemimpin itu seperti apa. Saya akan kasih contoh-contoh sederhana. Lalu yang kedua adalah cara bekerja. Ya, karena ada teknologi baru yang hadir hari ini juga mendisrupsi profesi, banyak profesi yang tergeser, bukan tergantikan sebetulnya. Karena setiap profesi sebetulnya ada zamannya. Ya, tidak semuanya juga bisa digantikan teknologi, tidak. Termasuk profesi HR, trainer gitu ya, tidak semuanya bisa digantikan teknologi, ya. Walaupun platformnya medianya digital, tapi paham-polisinya tetap harus ada dong, karena Bapak yang deliver itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, transformasi teknologi, lalu cara beradaptasi, transformasi budaya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah digital learning. Digital learning ini bukan study ya Bu ya. Learning and study is two different thing, dua hal yang berbeda gitu ya. Bukan berarti virtual learning atau learning management system. Jadi seorang pemimpin juga harus melihat dari aspek ini. Bagaimana organisasi juga bisa mengelola pengetahuan ya. Jadi organization knowledge itu juga harus dikelola dengan dengan baik ya hari ini. Saya coba kasih contoh. Yang pertama adalah transformasi kognitif. Ini contohnya yang pertama. Dari sisi data, seorang pemimpin itu harus melihat data itu ya. Awalnya mungkin banyak dari kita melihat organisasi ini agak kesulitan untuk menyimpan dan mengelola data. Seperti yang Bu Wirda sampaikan ya, seolah-olah Departemen HR itu hanya untuk gathering data saja, ngumpulin data saja ya. Lalu yang kedua, data ini cuman alat untuk mengoptimalkan proses. Ini harus dirubah nih. Cara berpikir seorang pemimpin melihat satu kata ini data. Di era digital ini harus dirubah yang pertama. Ke apa? Jadi kalau awalnya data ini adalah sebuah challenge untuk menyimpan dan hanya mengelola,
Nah, seorang pemimpin itu harus melihat data ini juga bagaimana organisasi ini bisa merubah data itu menjadi informasi yang berharga. Misalnya saya coba tanya Bu Wirda, apakah Bu Wirda sudah pernah identifikasi berapa generasi Y, berapa generasi Z, misalnya berapa generasi X, persentasenya besaran mana di organisasi Ibu bekerja hari ini misalnya. Itu bisa jadi satu contoh-contoh yang sederhana sih sebetulnya, karena datanya sebenarnya sudah ada di record sama Ibu semua. Itu contoh. Jadi sebagai seorang digital leader, kita harus rubah cara berpikir kita untuk melihat dua hal ini. Pertama adalah data. Awalnya mungkin data itu hanya disimpan dan dikelola. Tapi hari ini data itu kita harus bisa merubahnya menjadi informasi yang berharga. Nah, nanti contohnya adalah digital learning 2.0 terakhir nanti. Yang kedua, data itu mungkin kita hanya anggap untuk mengoptimalkan proses, padahal data itu adalah kunci, ya. Key intangible ini adalah ya kunci yang tidak bernilai, kunci aset yang tidak bernilai, kunci yang tidak bisa diuangkan lah, intangible itu ya. Hari ini data ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, bayangkan semua keputusan hari ini yang dilakukan oleh pemerintah pun berbasis data semua. Mengambil kebijakan semuanya juga harus berbasis data. Jadi transformasi digital karena elemennya adalah data, maka kita harus merubah sebagai seorang digital leader, kita harus merubah sudut pandang kita, pemikiran, cara berpikir kita tentang satu data. Yang kedua adalah tentang kata yang kedua adalah inovasi. Ya, ini inovasi dari sisi inovasi ya. Kita harus merubah cara berpikir kita. Mungkin inovasi ini awalnya hanya berdasarkan intuisi dan senioritas, ya. Ide itu mahal, lambat, sulit, ya. Inovasi itu lama, panjang, nggak seperti itu. Karena sekarang sudah banyak tools atau alat yang kita bisa utilize, kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan. Jadi inovasi ini bukan berdasarkan intuisi dan senioritas lagi, ya. Ide juga itu diujinya juga tidak mahal lagi. Contoh tadi ide untuk menyelesaikan masalah paket yang terhambat di post security ketika PSBB, ya, saya nggak harus berinvestasi bangun teknologi, itu sebuah inovasi sebetulnya. Dan untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi inovasi awalnya hanya berdasarkan intuisi dan senioritas. Nah, tapi kalau hari ini, ya, seorang digital leader itu harus berani untuk bereksperimen. Jadi uji coba dan divalidasi, ya. Eksperimennya dan menguji sebuah ide itu hari ini nggak mahal kok, nggak sulit kok. Contoh misalnya kita mau research aja, kita mau lakukan penelitian, sekarang toolsnya ada, ya. Kita bisa pakai Google Form misalnya, kita bisa pakai form lain untuk mendapatkan informasi. Misalnya kita ingin melakukan research pasar, gitu ya. Kalau dulu mungkin kita harus bicara dengan perusahaan-perusahaan atau konsultan yang memang bergerak di sana, gitu ya, konsultan pemasaran atau konsultan advertising, seperti hari ini kita bisa lakukan sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah kalau awalnya kita berpikir inovasi itu adalah menemukan solusi, hari ini kita harus berpikir bahwa inovasi itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak cukup untuk menemukan solusi, tapi harus track dia menyelesaikan masalah, gitu. Jadi digital leader harus merubah, harus mentransformasi cara berpikirnya untuk melihat dua hal ini. Data, dari sisi data dan inovasi. Nah, nanti setelah ini, mudah-mudahan saya bisa langsung ke Bu Wirda lagi ya, Mas Andi ya. Yang selanjutnya adalah transformasi teknologi. Bapak Ibu, ini nggak bisa dinafikan, kita sudah banyak bahas lah ini ya. Ini saya cuma kasih analogi saja. Jadi saya temukan ini di satu situs namanya latimes.com. Ya, jadi cleaning service itu nanti suatu saat ya di tahun 1956 ini katanya cleaning service ini udah nggak perlu tenaga manusia lagi ya. Tahun 2020 nyata ya. Cleaning service sudah digantikan oleh robot gitu ya. Jadi transformasi teknologi, apa yang harus dirubah dari apa yang harus ditransformasi seorang pemimpin? Yang pertama, digital leader adalah orang yang pertama harus bisa beradaptasi dan mengadopsi sebuah teknologi baru. Karena kalau digital leadernya sendiri agak gagap, agak lambat mengadopsi teknologi yang dibangun yang baru, bagaimana kita bisa mendeliver ke yang lain gitu ya.
Ya itu kita harus membuka diri juga. Ini ada teknologi, ya nggak salah kita coba. Misalnya tadi saya sampaikan Miro atau Mural, setelah itu Bapak Ibu bisa coba tuh. Bisa nanti untuk dipakai brainstorming Bapak Ibu, ya. Itu ya kita bisa berkolaborasi, men-sharing ide dari rekan-rekan tim yang lain. Yang kedua, seorang digital leader juga harus melihat bahwasanya hari ini kita nggak bisa pungkiri transformasi budaya dunia kerja, ya. Jadi digital transformation hari ini juga ada korelasinya dengan workforce transformation. Tadi generasinya mengalami transisi, gitu ya. Dan workplace sekarang sudah banyak yang WFH gitu. Bahkan Amazon itu katanya Mas Andi dia WFH selamanya. Luar biasa tuh, gimana tuh bisa sampai kayak begitu kan? Tapi ini juga kita harus adaptasi ya. Jadi transformasi budaya. Jadi seorang leader juga harus bisa seorang digital leader juga harus bisa cepat beradaptasi, melihat perubahan budaya dengan cepat. Dan yang terakhir adalah digital learning 2.0. Nah, ini contoh-contoh sederhana sebetulnya. Jadi digital learning ini Bapak Ibu, ini adalah rangkuman dari 3 hal tadi. Transformasi kognitif seorang digital leader, transformasi teknologi, transformasi budaya. Nah, kalau bicara learning, ini bukan pembelajaran sebenarnya kalau buat organisasi, tapi bagaimana organisasi merubah data menjadi sebuah informasi dan informasi menjadi sebuah pengetahuan. Ini contohnya. Jadi Dell itu hari ini membuat sebuah platform, membuat sebuah situs ya, online community platform untuk bisa mereka menggrab data sebanyak-banyaknya dari pelanggan mereka dan membiarkan antar pelanggan ini berinteraksi di situs mereka. Mereka bisa sharing pengetahuan. Ini dellcommunity.com, Bapak Ibu bisa cek itu. Atau contoh sederhana misalnya TripAdvisor, gitu ya. Pengetahuan, seandainya perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang wisata, menggunakan TripAdvisor untuk melihat review value perusahaan Bapak Ibu ya, atau kesan dari konsumen tentang perusahaan Bapak Ibu, ini sangat berguna, bisa dilakukan. Lalu misalnya contoh-contoh sederhana Coca-Cola awalnya enggan membuat Facebook fanpage. Terus tiba-tiba ada 2 anak muda di Amerika, mereka bikin Facebook fanpage atas nama Coca-Cola. Dan banyak masalah, banyak penyalahgunaan. Akhirnya dibeli tuh Facebook fanpage-nya sama Coca-Cola, dikelola sendiri, dan bayangkan sekarang sudah ada 5 juta ya yang mengikuti Facebook page. Karena di sini sangat-sangat berharga. Data ini ya, jadi perusahaan ini harus bisa memanfaatkan data, merubahnya menjadi informasi dan akhirnya dijadikan sebagai pengetahuan organisasi. Contoh yang sederhana lagi di Indonesia. Ini Emina. Emina ini salah satu produk dari PT Paragon Innovation Technology yang membuat brand Wardah. Ya, tidak kebayang mungkin sebelumnya kalau belanja online kita mau beli lipstik apalagi perempuan, kita kan coba dulu ya. Kalau online bagaimana? Akhirnya dibuat virtual try on. Ini contoh-contoh yang sudah ada. Jadi digital learning ini adalah lebih kepada transformasi pengelolaan pengetahuan organisasi. Data ini jangan sampai hanya dibuat mengendap saja, tapi kita tidak utilize karena data ini aset yang berharga. Itu dulu mungkin dari saya. Nanti kita akan ambil key takeaway-nya. Bu Wirda, apakah itu menjawab? Kalau tidak, nanti kita harus studi kasus sebetulnya. Ya, ada step-step yang kita bisa lakukan. Saya ada namanya Digital Transformation Canvas. Saya akan share nanti lewat Pak Pusta dan Mas Andi. Nanti Bapak Ibu bisa isi step-stepnya. Ya, dari mulai idenya apa, masalah yang ingin diselesaikan apa, kenapa harus melakukan itu, ya, bagaimana kita bisa mampu atau tidak melakukan itu dan lain-lain. Dan pada akhirnya nanti teknologi apa yang harus kita kembangkan. Nanti ada kanvasnya, saya akan share untuk kalau waktunya ini mungkin sampai jam 8 malam, kita bisa sampai workshop. Jadi ada yang namanya Analytic Value Canvas sama Digital Transformation Canvas. Nah, kita bisa lakukan itu menggunakan Miro yang saya bilang tadi. Saya coba kasih contoh ya sedikit ya. Kita bisa brainstorming. Jadi curhatnya curhat digital. Curhat pun kan sekarang digital ya, tapi curhatnya yang solutif dan produktif gitu ya, kurang lebih gitu ya Pak Andi ya. Ya. Nah, ini yang kita bisa gunakan nanti. Karena ini lebih kepada ke awareness, kita samakan dulu perspektif dulu tentang digital transformasi digital dan kita tahu dulu apa yang harus kita transformasi sebagai seorang pemimpin di organisasi ya, yang pada akhirnya bisa membawa kita menjadi seorang digital leader atau
mempunyai kepemimpinan digital yang mumpuni, dan pada akhirnya kita baru bicara tentang teknologi. Itu dulu mungkin Mas Andi. Selanjutnya kita akan bicara apa sih poin-poin yang bisa kita ambil hari ini atau key takeaway-nya, dan sama jobs to be done. Jobs to be done itu lebih kepada apa yang harus saya lakukan setelah mengikuti webinar ini gitu ya. Jangan sampai kita hanya ikut webinar, dengerin gitu ya, dengerin sharing, diskusi, tapi kita nggak dapet. Terus aku kudu apa gitu, gitu Mas Andi. Mangga Mas Andi. Thank you, terima kasih banyak nih Pak Riki. Wah, ini luar biasa sekali. Sebelum masuk juga ke takeaway juga mungkin kita buka tanya jawab dulu ya sekarang ya. Tadi sebelumnya apakah Bu Wira menjawab? Halo Bu Wirda? Iya Pak, oke. Oke, siap. Oh, lagi di jalan. Oke, hati-hati di jalan. Oke. Baik, sebenarnya sih masih banyak banget ya, cuman nggak apa-apa, tadi udah cukup mulai, udah tahu sih paling nggak step-stepnya apa. Tapi mudah-mudahan saya pengen banget nih berdiskusi lebih panjang nih dengan Pak Yusuf gitu. Oh, siap Bu. Tapi nanti mungkin boleh lah ya gitu. Siap, insya Allah bisa Bu. Saya pengen banget menyerap ilmunya beliau nih luar biasa gitu. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Wirda. Ya. Oh iya, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Taufik ya. Pak Taufik, halo Pak. Sama Pak Ikhwan dari Grossbaker. Silakan Pak Taufik, mungkin mau apa? Atau Pak Ikhwan dulu, Pak Ikhwan. Pak Taufik mungkin lagi nyetir. Halo Pak Ikhwan. Pak. Oke. Belum. Atau dari Pak Andi, Pak Putra mungkin. Siap, atau mungkin teman-teman yang lain boleh. Ini memang kalau oke. Ya, dari Jenny, silakan. Oh, Pak Topik tadi sudah terjawab katanya. Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi. Kebetulan saya bergerak di bidang sekolah, terutama sekolah dari TK sampai SMA. Dan kebetulan kami ini sedang menyusun roadmap kami 5 tahun ke depan. Salah satunya yang kami pikirkan adalah digital kompetensi, Pak. Jadi mana bukan hanya digital literacy sekarang, seperti yang tadi Bapak bilang, informasi aja. Karena saya merasa bahwa kalau digital literacy itu hanya mencari data gitu, Pak. Betul. Tapi saya naik ke digital kompetensi di mana kita sudah mikirin bagaimana si teknologi ini harus menjadi tools untuk kita berinovasi dan problem solving seperti yang tadi Pak Yusuf cerita gitu, Pak. Lalu saya cuma ingin masukan dari Bapak-Bapak, langkah-langkah apa ya Pak yang mungkin Bapak bisa kasih input buat kami sebagai sekolah untuk kami bisa mendaratkan digital kompetensi fokus itu di dalam 1 tahun. Karena terus terang aja kalau sekarang kan sebenarnya sudah berjalan ya Pak, kayak misalnya kita penggunaan learning management system gitu kan, yang seperti itu. Tapi bagaimana kami lebih memfokuskan ke digital kompetensinya Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa ada masukan atau bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Baik, Bu Jenny. Bu Jenny, salam kenal Bu. Senang sekali bisa bertemu. Digital kompetensi berarti fokus ke hard skill ya Bu. Ibu ada tim ICT sendiri yang membantu Ibu untuk menyusun roadmap itu dari sisi strategik atau teknis operationnya? Ada Pak, tapi kami lebih bicara mengenai kolegial ini Pak. Kolegial ini sesama unit leader juga Pak. Oh, oke ya. Saya coba langsung ke jobs to be done aja ya Bu ya sebetulnya. Mungkin ini bisa menjawab sih Bu. Yang pertama, ini yang paling pertama sebetulnya, digital transformation in case atau relasinya dengan digital leadership, seorang digital leader itu yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi dulu tuh Bu, generation gap-nya di antara ibu dulu tuh. Lalu yang kedua, ada tools yang namanya
self-assessment organizational agility. Jadi sudah seajal apa sih? Agile ini dalam kaitannya inovasi dan solusi tadi ya Bu ya. Jadi kami ada tools-nya untuk mengakses itu. Nanti kalau Bu Jenny perlu lebih detail supaya tahu nih kondisi saya udah cukup agile belum sih organisasi saya gitu ya. Yang ketiga adalah digital maturity Bu. Digital minority itu sudah sejauh mana sih proses akuisisi data yang sudah dilakukan oleh organisasi? Lalu pemanfaatan teknologi informasinya sudah sejauh mana gitu ya. Nah, setelah itu Ibu harus petakan rantai nilai antara satu departemen atau antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Yang ketiga baru dibuat yang namanya digital transformation canvas. Nanti bisa untuk menjadi roadmap untuk Ibu. Bisa nggak sih kita capai dalam 1 tahun atau 2 tahun? Itu mungkin Bu Jenny gitu. Ini cukup ngebut ya Bu setahun ya. Luar biasa ya. Saya sendiri kebetulan masih jadi tim ahli transformasi Bu di Kementerian Perhubungan. Saat ini di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya sama kita juga tidak fokus ke teknologi. Kalau bicara teknologi, aplikasi itu udah banyak banget gitu Bu. Datanya udah segala macam data, tapi jadinya data itu silo. Satu data dengan data yang lain nggak ada korelasi. Dan kita nggak bisa membuat data itu menjadi alat atau value untuk kita mengambil keputusan yang cepat. Kan sebetulnya gitu. Ya. Gitu. Jadi mungkin ini sih Bu step-stepnya, jobs to be done. Jadi ini sih kunci terakhir untuk para digital leader gitu ya. Digital leadership is about bagaimana seorang pemimpin itu bisa membawa organisasi atau yang dipimpinnya itu bisa melakukan transformasi. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Jenny, walaupun nggak terlalu detail, setidaknya inilah satu lagi aja untuk seperti self-assessment, organizational agility atau assessment digital maturity, tool-tool seperti apa Pak yang saya bisa pakai? Kebetulan kalau ini organizational agility dan digital maturity ini adalah kami Digital Optima Integra biasanya melakukan assessment ini dulu Bu. Jika ada yang ingin mengakses dulu nih organisasinya sejauh mana. Ada sebuah platform yang kami buat, nanti pada akhirnya keluar skornya. Sudah matur atau belum. Itu kan ada tingkatannya ya Bu ya. Itu kuesioner sih sebetulnya, lebih ke kuesioner. Nanti kalau misalnya Ibu ingin lebih detail, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Ini sih yang mungkin orang belum banyak lakukan, karena tadi keterpaksaan. Udah, saya udah bertransformasi, padahal yang dilakukan baru digitalisasi. Itu 2 hal yang berbeda. Digitalisasi hanya proses akuisisi data, ya. Kalau digitisasi perubahan berkas fisik ke berkas elektronik gitu ya. Kalau digitalisasi berbicara tentang prosesnya. Jadi kalau transformasi digital ini ranahnya strategik. Karena ada perilaku, ada budaya yang juga harus dirubah. Gitu. Mindsetnya juga. Gitu Bu Jenny. Sama-sama Bu Jenny, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Silakan Mas. Oke, terima kasih Bu Jenny. Oke, mungkin bisa langsung di wrap up Pak. Oke, siap. Sudah jam 11 ya, Pak. Yes. Oke, sebenarnya ini ujungnya di sini sih. Tapi karena Bu Jenny nanyanya, ini harus dikeluarkan duluan. Oke, apa Pak? Key takeaway kita, konklusi hari ini. Yang pertama adalah pemahaman tentang konsep fundamental digital transformation hari ini sangat penting. Karena banyak pemimpin yang mempunyai definisi yang berbeda tentang digital transformation. Terus terang, makanya saya sampaikan di materi ini mungkin kurang lebih seperti itu. Yang kedua, digital transformation itu atau transformasi digital bukan hanya tentang transformasi teknologi, ya. Tapi transformasi teknologi juga merupakan salah satu faktor dalam tahapan transformasi digital. Karena itu paradigma bahwasannya departemen atau fungsi information communication technology departemen itu hanya sebatas cost center dan supporting activity itu juga harusnya dirubah. Di perusahaan seperti Johnson & Johnson untuk melakukan transformasi digital, mereka itu membuat sebuah tim SES ya, corporate department namanya Corporate Business Technology, Corporate Business Partner in Information Technology untuk mensupport ke sana. Nah, sekarang paradigma yang berkembang, IT itu hanya sebatas support, hanya cost center saja bikin teknologi. Padahal setiap teknologi yang dibangun, kalau kita rencanakan dengan baik, itu juga bisa kita ukur matriksnya, kita bisa ukur BEP-nya, kurang lebih seperti itu. Tapi harus dirubah dulu konsep
fundamental pemahaman tentang digital transformation. Yang kedua, Mas Andi, 4 transformasi kepemimpinan di era digital sesuatu yang harus dipahami dan dikomunikasikan di internal organisasi. Tadi transformasi kognitif. Oke, bentar, saya harus pindah dulu sebentar. Baterai saya habis. Sampai saking asiknya sampai lupa nih Mas Andi. Aku tuh nggak ngecas. Yes. Siap. Oke. Sudah sampai mana saya tadi lupa. 4 transformasi. 4 transformasi ya. 4 transformasi kepemimpinan tadi, transformasi kognitif, transformasi teknologi, transformasi budaya, sama tadi arah kepemimpinan digital itu adalah bagaimana organisasi bisa memanfaatkan dan merubah data menjadi informasi dan menjadi pengetahuan organisasi. Nah, lalu yang kedua, ICT atau Information Communication Technology Department itu harus dipertimbangkan sebagai innovation drive atau business partner di organisasi. Seperti cerita saya tadi di Johnson & Johnson, ya, karena teknologi ini sekarang backbone bisnis proses organisasi. Nggak bisa kita pungkiri, Gojek apa sih? Mereka asetnya apa? Ya, tapi kok bisa valuasinya ada satu informasi, valuasinya bisa 10 kali lipat Garuda yang punya banyak pesawat itu. Atau Traveloka, apakah mereka mempunyai hotel? Enggak. Apa sih yang mereka punya? Data, gitu ya. Digital transformation dan digital leader itu harus memikirkan tadi digital learning 2.0. Yang punya mereka data dan memanfaatkan data itu menjadi sebuah nilai yang berharga gitu. Jadi kalau ada anak-anak IT di departemen Ibu, diajak juga coba nanti ke arah yang lebih strategik misalnya, atau Bapak Ibu ya. Jangan hanya mereka sudah bikin aplikasi, suruh ngoding gitu ya, benerin komputer, benerin jaringan gitu ya. Kalau ada ini bisa jadi IT ini sebagai corporate business partnernya dari perusahaan. Nah, yang terakhir adalah data adalah aset yang berharga, harus diolah semaksimal mungkin sebagai input pengetahuan organisasi. Yang kedua, data ini sumbernya kita bisa dapat di mana saja, bukan dari hanya internal yang dari sistem informasi yang ada di perusahaan Bapak Ibu masing-masing, tapi juga dari luar juga kita bisa dapatkan. Itu saja mungkin Mas Andi dari saya. Mudah-mudahan bisa cukup menjadi insight ya untuk kita semua dan amin, bermanfaat juga. Oke, thank you Pak Riki ya untuk sharingnya. Siap. Dan juga untuk Bapak Ibu semua, kita sudah dalam meskipun singkat ya, ini kalau Pak Riki bilang harusnya sampai jam 8 malam kita bisa bikin workshop, sebenarnya bisa workshop sampai detail ya Pak Riki ya. Iya. Nah, oke, sebelum kita tutup, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita juga mengambil poin-poin penting di hari ini ya. Jadi nanti sebentar lagi saya akan bagi ke dalam breakout room. Nanti Bapak Ibu semua bisa discuss juga di situ. Maksudnya ada dua hal yang akan kita saling sharingkan ya nanti dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, poin apa yang paling penting dari topik kita hari ini dan mengapa itu penting. Kemudian yang kedua, hal apa yang akan dilakukan terkait digital leadership ini ya. Jadi yang pertama, poin pentingnya apa yang didapat hari ini, yang kedua apa yang mau dilakukan ya. Jadi nanti kita bisa sharing di grup ya. Yes Pak Andi, maaf Pak Andi, satu lagi Oke. Sorry, saya lupa ini ada satu lagi Bapak Ibu, bentar saya potong Mas Andi. Sebenarnya insight-nya juga nanti Bapak Ibu bisa baca di buku saya Digital Leadership. Nanti kalau ingin mendapatkan buku ini memang dicetaknya terbatas. Ya, jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin mendapatkan, karena semua materi saya ini mungkin hanya 10% ya dari buku ini, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan mungkin banyak insightful story, karena di dalam buku ini juga ada welcome notes dari Profesor Dave Uris, Mas Andi. Yes. Profesor Dave Uris, Father of Modern HR. Beliau menyampaikan menulis sekitar 3 halaman tentang the future leader, tapi lebih humanis ya pendekatannya, bukan lebih ke teknologi. Jadi diawali dari pendekatan humanisnya future leadernya Profesor Uris, baru saya masukkan poin-poin yang tadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dapat insight lebih juga bisa nanti baca di buku ini. Untuk pemesannya bisa di sini sih, Mas Andi. Sorry ini supaya ada konklusi lebih lebih gamblang lagi, karena kita waktunya webinar kan nggak terlalu panjang ya Mas Andi. Yes. Saya chat di chat di ini boleh ya Mas Andi ya? Boleh. Oke, siap. Oke. Ya, siap. Untuk menutup ini kita akan masuk ke
breakout room dulu, kita saling sharing dulu sesama teman-teman semua, apa yang didapat tadi, poin penting pertama hari ini apa, dan kemudian apa yang akan dilakukan. Sambil nanti akan tetap kita chat dan juga materi akan di-share juga Pak Riki. Siap, di-share juga Pak Andi. Ya, nanti di situ juga bisa ada keterangannya untuk bisa beli di mana juga. Oke, kita masuk ke breakout room Bapak Ibu. Waktunya 4 menit, nanti silakan masing-masing mungkin 1 menit bisa saling sharing. Silakan. Halo Bu Puri, selamat pagi Bu Pagi Pasur. Pak Yusuf, dengan Dona Pak panggilannya. Bu Dona, salam kenal Bu Dona. Salam kenal Pak. Ya, Satu room nih dengan Pak Yusuf saya. alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Iya. Tadi dua pertanyaan ya Pak. Apa yang penting dari ini pembicaraan ini, dari webinar ini, dan apa yang harus dilakukan? Menurut Ibu apa Bu? Saya ambil kesimpulan sih tadi itu yang paling penting adalah data dalam hal ini, gitu Pak. Data. Terus yang harus dilakukan ya kita harus dalam ini ya harus beradaptasi dengan adanya digital transformasi gitu. Itu aja sih. Data dan adaptasi. Harus adaptasi, iya. Kalau tidak ya nanti ketinggalan lah gitu. Iya. Dipaksa untuk berubah gitu. Asal untuk berubah. Itu aja Pak. Siap Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Nanti materinya saya share. Ibu nanti bisa baca lagi. Kalau mau lebih detail nanti kalau Ibu bisa pesan bukunya nanti Ibu bisa baca. Karena mungkin kalau menyampaikan kurang lebih seperti Pak. Gimana Bu? Pemesanannya di share di linknya ada di ada betul. Iya. Oh ini Pak Andi nih. Iya. Ada ya. Oh. Iya betul. Ada Pak Andi. Oh ada. Gimana? Iya. Ya Pak Andi. Gimana Bu Hana? Iya. Tadi poin pentingnya saya bilang poin pentingnya itu adalah data. Data. Dalam hal ini penting data. Terus apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kita harus cepat beradaptasi, harus mengikuti gitu. Dengan dengan adanya keadaannya sekarang gitu. Seperti itu. Yes. Beradaptasi itu. Adaptasi ya Bu ya. Iya. Kalau pemanfaatan data di organisasi Ibu saat ini seperti apa? Apakah sudah maksimal menurut Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Di perusahaan kami itu termasuknya kalau dibilang sangat ketinggalan gitu, Pak. Jadi karena di organisasi itu banyak sekali bukan era milenial, justru sebaliknya. Ya, banyak orang-orang yang bahkan yang sudah pensiun gitu Pak ya. Itu masih kerja. Jadi orang-orang baru itu sama sekali emang nggak jarang sekali. Seperti itu. Ya. Jadi memang belum banyak dilakukan apa ya? Kalau dibilang jadul gitu. Ini nggak cepat nggak cepat berubah gitu Pak. Jadi misalkan ini kita harus baru ya, kalau terpaksa harus mengikuti gitu regulasi misalkan pemerintah atau apa gitu ya dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan itu masih bisa dimanfaatkan misalkan dari segi itu ya tetap dipakai misalkan dari segi IT gitu ya tetap kita ini gitu seperti itu Pak. Siap Ibu, siap. Kita kembali ke ruang utama ya. Siap Mas Andi. Terima kasih Pak. Wah, lagi seru-serunya tadi. Ya, intinya gitu ya.
Saya ini lagi seru-serunya diskusi jadi di switch begini. Ini namanya Zoom disruption, Pak. Ya, Oh gitu, wah luar biasa. Sorry Pak, ini kameranya saya nggak bisa on, sinyalnya tadi agak terputus-putus nih. Ya, Pak Diki. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Pusta. Ya. Iya Bu Yos, lanjut. Bu Yos. Kita lagi diskusi Pak, lanjut aja nih Pak. Ya, tadi diskusi. Tadi saya perkenalkan saya dari Bu Yos dari PT Dirgantara Indonesia. Kebetulan saya diamanahi di PTD ini sebagai penggiat budaya Pak, transformasi budaya. Luar biasa. Ini menarik sekali saya dari keterangan Pak Yusuf nih Pak. Ya, Jadi sekarangnya mungkin begini. Di kami itu kan kita menggunakan bahkan meng-hire konsultan gitu ya. Jadi mendesain HCIS dan yang istilahnya canggih lah gitu ya. Nah, ini tapi setelah bergulir gitu, ternyata ini dalam implementasinya itu belum sesuai harapan gitu. Waktu itu saya hanya hipotesa aja gitu Pak ya, karena saya juga tidak paham betul mengenai teknologi gitu. Saya bilang gini, kayaknya kita sebelum menggunakan teknologi itu kita harus merubah dulu mindset, behavior karyawan dan sebagainya gitu. Tapi kelihatannya pemahaman ini karena mungkin datang dari seorang yang kurang paham teknologi juga gitu ya, nggak terlalu di ini Pak. Tapi begitu saya mendengarkan tadi keterangan Pak Yusuf, saya seneng banget loh Pak. Alhamdulillah Bu. Tapi saya tadi ingin bertanya cuma nggak sempat gitu. Nah jadi pengalaman saya seperti itu Pak, gitu kan. Jadi betul memang 4 hal itu data, proses, perilaku ya Pak ya. Manusia. Itu sangat ini gitu. Nah mungkin itu sharing saya, tapi boleh bertanya nggak Pak? Tadi saya penasaran soalnya. Mungkin teman-teman yang lain dulu mungkin mau sharing dulu, mungkin pertanyaannya nanti aja. Itu sharing sedikit dari saya. Gitu. Mungkin mangga yang lain dulu mungkin. Siap Ibu Ros, satu nuhun pisan, salam kenal Bu Ros. Oke. Ya Ibu Yos, terima kasih loh Bu Ros. Kalau mau nanya memang kita pengen banyak tanya bener-bener. Betul. Saya juga pengen nanya ke Pak Riki sebenarnya banyak, tapi memang waktu yang ini disruption waktu kalau saya bilang sekarang. Tadi kata Pak Pusta disruption Zoom, sekarang disruptionnya waktu. Tapi nggak apa, nanti kita juga bisa langsung ngobrol-ngobrol juga nanti dengan Pak Riki juga, teman-teman ya. Jangan bisa langsung curhat ya Pak ya, curhat sama Riki ya Pak. Kan Pak Riki juga bilang consultation, koncone apa? Konsultan. Pokoknya kalau konsultan, koncone di setiap kesulitan. Koncone yang kesulitan. Ya, oke ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang sudah mengikuti webinar pada hari ini ya. 2 jam terasa sangat cepat karena betul tadi kata Bu Ros, ternyata ini sangat menarik sekali, materinya sangat menarik dan memang sangat aplikatif di tempat kita ya Bapak Ibu, di mana kita sekarang sedang bertransformasi ya, sedang dipaksa bertransformasi ke arah digital dan semuanya itu sebenarnya nggak hanya kita membeli, kalau saya boleh sambil simpulkan sedikit, nggak cuman kita upgrade softwarenya, nggak cuman upgrade kalau bisa hardwarenya gitu, misalnya ganti komputer lah, ganti apa sebagainya, beli software atau apa, tapi upgrade juga mindset kita ya dan sebagainya. Itu oke. Yang pasti terima kasih kepada teman-teman semua, terutama juga buat Pak Riki ya, karena sharingnya hari ini luar biasa. Mohon maaf karena waktunya saya harus tutup juga, tapi sebelumnya saya mau ngasih pantun nih buat Pak Riki. Siap Pak. Jalan-jalan beli ikan koki, belinya di Minahasa. Terima kasih Pak Riki, sharingnya luar biasa. Terima kasih. Beliin apa pantunnya? Nih. Saya penasaran. Itu juga punya pantun Pak, buat Pak Riki punya pantun. Yes. Boleh nggak Pak Andi? Boleh dong. Silakan. Bunga mawar, bunga melati, Kang Riki semakin di hati. Dari Purwakarta ke Semarang, dari Semarang lalu ke Mataram. Terus Pak Riki kita di jalan-jalan sih. Iya. Kalau sudah jumpa dan disayang, jangan lupa selalu disiram. Siap, oke. Ya, tepuk tangan buat kita semua, buat Pak Mulisin, Pak Diki, wah luar biasa. Nanti teman-teman juga bisa bikin pantun untuk Pak Riki langsung ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Riki, Pak Pusta ya. Kita sudah bisa bertemu secara online dan kita dapat hari ini sharingnya luar biasa sekali, dan juga yang pasti kita juga mohon maaf jika dari kami ada kesalahan baik kata maupun baik sengaja maupun tidak ya. Jadi saya tutup untuk hari ini. Terima kasih semua. Foto dulu nggak? Oh iya betul, foto. Terima kasih Pak Pur mengingatkan.
Oke, kita foto dulu. Ya, benar. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Sebelum foto Pak Andi, Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti resource-nya, materi, terus tadi ada link Canvas, kemudian kalau seandainya ada yang mau pemesanan buku, ada linknya, nanti akan di-share melalui email Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kita email ke sana. Jadi soalnya ada beberapa yang Japri pertanyaan terkait itu sekalian saja. Materi PDF, terus tadi ada link Canvas, terus link pemesanan buku nanti di-share ke email Bapak Ibu. Jadi bisa ngisi di sana. Makasih Pak Pusta, keren. Ditunggu ya emailnya ya. Siap, Pak Diki. Siap. Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Salam kenal Pak Yusuf. Siap Pak, salam kenal juga. Oke, ya, mari kita sekarang foto bersama dulu ya semuanya. Oke. Sebentar. Oke, gayanya adalah seperti ini ya, seperti ini nih. Oke, kita beri jempol. Jangan cuma 1, 2 buat Pak Riki ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Kemudian ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, sehat selalu untuk kita semua supaya apalagi di masa-masa seperti ini. Oke, pergi ke Bali jalan-jalan. Jangan lupa ke Tanjung Benua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih.